Oke, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, halo semuanya. Halo, Udel atau Vina nih sama aja ya Del ya kalau saya Sama panggil. aja. Oh, oke. Boleh Kita panggil sapa aja dulu yuk Cindy. ke yang hadir di sini. Bapak Ibu terima kasih, teman-teman semua juga terima kasih ya sudah hadir di siang hari ini. Tentunya berat ya, jam 2 Vin, it's your challenge ya. Hari Iya, ini kita akan mendengarkan paparan dari praktisinya langsung ya, kan begitu pandemi, kita melihat bahwa muncul beberapa aktivitas-aktivitas baru. Salah satunya adalah bercocok tanam tentunya ya. Selain aktivitas lain, kalau saya aktivitas lainnya itu mencet-mencet GoFood, Vin. Nah, di aktivitas yang akan alas kita masak ya lihat, Bu. iya betul, aktivitas yang akan diberikan oleh teman kita hari ini tentunya sangat bermanfaat buat Bapak Ibu. Ya barangkali nanti akan ada insight yang bisa diberikan oleh Vina dan kemudian bisa dibawa pulang oleh Bapak Ibu atau dipraktekkan nanti di rumah atau kemudian siapa tahu bisa berkolaborasi dengan Vina sendiri. Nanti kita akan lihat apa yang bisa kita pelajari di kegiatan hari ini. Oke, saya mohon izin dulu Vin untuk memperkenalkan Vina ya. Iya, Saya sorry izin Bu share. tadi koneksinya. Iya, jangan lupa ke atap Vin. Kalau nanti hilang lagi kamu harus ke atap ya Vin ya. Oke, saya Oke. mau share screen dulu. Saya izin ya, Vin. Saya perkenalkan dulu narasumber kita hari ini. Nah, Bapak Ibu tentu sudah melihat ya narasumber dari kita. Ini saya harus kecilkan. Saya stop share dulu. Saya masuk ke screen ini. Sebentar. Atau saya perkenalkan aja langsung barangkali ya udah ketemu mukanya juga di sini. Nah, Odelia Rosafina Hadi. Dia adalah seorang entrepreneur, bisa dilihat ya teman-teman, Bapak Ibu masih muda, tentunya bisa ditebak umurnya barangkali berapa. Vina sendiri asli ini dari Bandung ya, lulusan dari SMA Trinitas Bandung, kemudian melanjutkan studinya di program studi administrasi bisnis Universitas Katolik Parahyangan. Dan salah satu pilihan yang kemudian dipilih oleh Vina adalah menjadi seorang entrepreneur. Tentunya pilihan ini tidak mudah ya Vin ya, banyak lika-likunya. Tapi kemudian kita Betul. bisa melihat bahwa kalau saya membaca CV Vina nih, ternyata dia bisa membuat sebuah produk yang saat ini sangat hits Bapak Ibu. Ya, sangat ini teman-teman pasti bisa tahu ya bahwa kita pandemi itu membuat banyak sesuatu yang berubah. Kita dipaksa untuk menjadi hidup sehat. Nah, dalam rangka mempersiapkan tadi salah satu produk yang menuju hidup sehat itu adalah dengan apa ya? Memilih asupan yang memang betul-betul itu diperhatikan ya. Dari sisi gizinya, kemudian dari sisi barangkali kualitasnya, produk yang akan kita pilih. Nah, seperti itu. Vina adalah seorang co-founder dari Blessing Farm, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, barangkali kalau nanti ingin visit ke Blessing Farm juga bisa ya, Vin ya. Nanti Bisa bisa. Bu, dengan senang hati. Nah, sangat menarik. Tadi kami sempat ngobrol-ngobrol nih, Vin, kalau jadi entre, apa sih yang menarik? Sakit kepala nggak? Dia bilang, sakit kepala. Ya, itu that's your challenge as an entre. Nah, dalam karirnya sebagai co-founder Blessing Farm, Vina ini juga mulai tahun 2020 sampai dengan saat ini menjadi seorang marketing project director untuk House of Lokatara. Nanti mungkin Vina bisa bercerita di sela-sela memperkenalkan Blessing Farm, barangkali ya Vin ya, kalau ada yang pengen tahu Boleh, apa sih House of Lokatara. boleh. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu barangkali Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita langsung aja kali ya screen-nya saya mau berikan ke Vina supaya kita bisa bertanya lebih banyak lagi nih nanti ke Vina. Ayo Oke. silakan Vin. Terima kasih banyak Bu Maria. Saya juga mau nyapa lagi nih teman-teman. Halo semuanya. Tadi juga saya udah lihat, udah banyak juga yang mulai bergabung. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja hari ini tentang hobi yang dirubah jadi bisnis nih. Seperti apa sih kira-kira? Saya juga akan sedikit cerita tentang pengalaman saya selama 3 tahun terakhir ini bergelut di dunia bisnis, khususnya agrobisnis. Langsung aja ya kita mulai. Saya share screen slide hari ini. Ya, Vin, nanti jangan lupa dipromokan dong. Oh iya, Yang Vina pasti Bu. udah buat video di Unpar Plus ya, nanti bisa Pasti Bu. untuk tambahan belajar. Oke, kita mulai aja ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Oke, sesuai dengan tema, pasti kita mau ngobrolinnya nggak jauh-jauh dari hobi, tentang gimana sih itu hobinya tuh mau dijadikan bisnis tuh seperti apa. Nah, untuk itu
kita harus tahu dulu nih hobi itu apa sih sebenarnya. Jadi hobi itu adalah salah satu kegiatan yang biasanya kita lakukan saat waktu luang. Jadi di samping rutinitas kita, misalnya kerja dari Senin sampai Jumat gitu ya, mungkin kalau weekend waktu luangnya biasanya kebanyakan orang itu spend time-nya tuh udah melakukan hobi, ada yang sepeda dan lain-lain. Ketika melakukan hobi ini, tuh orang-orang pasti perasaannya tuh udah happy, akhirnya nggak kerja lagi nih weekend ini, atau waktu luangnya tuh akhirnya dihabiskan untuk menyalurkan energi dan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, hobi itu banyak banget ya teman-teman, Bapak Ibu. Kita bisa lihat nih bahwa di era sosial media yang modern seperti saat ini, kita disuguhkan dengan banyak sekali jenis-jenis hobi, jenis-jenis kegiatan yang bisa kita lakukan. Misalnya dari mengumpulkan sesuatu, ada yang suka ngumpulin action figure, misalnya ada yang suka ngumpulin barang-barang antik, atau motor-motor, mobil-mobil antik, seperti itu ya. Pokoknya ngumpulin barang-barang yang kita tuh suka banget deh, koleksi, benar-benar perangko misalnya. Saya juga punya salah satu teman sampai sekarang nih masih loh dia suka koleksi perangko. Kemudian ada juga membuat sesuatu, biasanya berkaitan dengan kita bikin sebuah karya, misalnya bikin kue, masak, menggambar, melukis, gitu, atau bikin kerajinan tangan, bikin gelang, bikin tas, dan lain-lain. Kemudian melakukan sesuatu, ini juga lately lagi happening banget ya, 2 tahun terakhir ini, yaitu berkebun, tanaman hias. Tiba-tiba semua orang suka berkebun, tiba-tiba semua orang punya monstera di rumahnya, punya tanaman gitu ya. Lalu yang lagi happening juga sekarang itu naik sepeda ya. Kita suka lihat di jalan banyak sekali sekarang orang naik sepeda, dengan sepeda yang paling murah sampai yang paling mahal kita bisa temukan, dan banyak juga lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian memainkan sesuatu itu biasanya alat musik ya, seperti gitar, drum, atau alat-alat musik tradisional, misalnya bersama komunitas atau bersama teman-teman di gereja atau di masjid gitu ya. Banyak juga orang-orang yang suka berkumpul secara komunitas untuk main alat musik secara bareng-bareng. Nah, manfaat dari hobi ini apa aja sih teman-teman, Bapak Ibu? Untuk saya pribadi ada beberapa, dan pastinya untuk tiap pribadi juga lain-lain ya manfaatnya. Kalau yang kegiatan hobinya tuh fisik kayak berenang, naik sepeda, mungkin pasti ke badan juga jadi lebih fit, pasti ke badan juga jadi lebih sehat. Jadi untuk orang tuh dampak manfaatnya juga beda-beda. Tapi untuk saya sendiri, secara pribadi pasti kita juga ngerasain ya kalau melakukan hobi itu pasti mengurangi stres gitu ya. Apalagi sekarang kita school from home, ada yang work from home gitu ya, walaupun ada juga mungkin yang masih ke kantor gitu ya. Stres banget nih lagi pandemi, benar kata Bu Maria tadi, banyak banget kita jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya nggak kita lakukan gitu ya. Jadi dengan harapan dengan hobi ini stres kita mulai berkurang, dan hormon endorfin kita juga jadi naik, yaitu hormon kebahagiaan. Karena penting banget nih kan untuk hormon kebahagiaan saat ini ya, buat menjaga imunitas. Kita juga harus happy gitu, happy dengan cara kita masing-masing ya. Kalau sekarang gitu di rumah ada yang bikin kue jadi happy, ada yang naik sepeda jadi happy, ada yang kumpul touring sepeda sama teman-teman happy, naik motor antik sama teman-teman juga happy gitu ya. Kemudian yang pasti berikutnya yaitu menambah skill. Itu udah pasti ya, kita jadi punya kebiasaan baru di satu bidang yang akhirnya di samping misalnya ada yang kerjanya sebagai akuntan nih di kantornya, ternyata gue sebagai, kalau sehari-hari ngurusin duit di rumah, gue tuh bisa bikin kue loh gitu. Jadi ada skill lagi yang baru yang kita asah, yang kita kembangkan di luar kewajiban kita sehari-hari. Yang kemudian menambah uang saku. Nah ini kalau udah hobinya dirubah menjadi bisnis, itu pasti dapat cuan lah tipis-tipis gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari sini bahwa kalau kita mengembangkan sesuatu, dilihat peluang bisnisnya, ternyata lumayan nih ada hasilnya. Karena saya juga punya teman-teman banyak yang kerja kantoran, tapi dia juga punya sampingan bisnis yang berawalnya tuh dari hobinya gitu. Jadi cuan tipis-tipis itu juga nggak masalah banget, yang penting kita udah mulai mencoba. Kemudian dari situ kita jadi tahu nih, hobi kita nih apa sih sebenarnya gitu ya. Saya nih hobinya apa gitu. Pastikan bahwa itu kegiatan yang memang kita juga suka. Jadi penting banget juga nih teman-teman, Bapak Ibu, untuk kita punya hobi. Karena nanti akan terasanya, mungkin sekarang waktu masih muda juga akan terasa sih sebenarnya gitu ya. Kita jadinya lebih enjoy gitu ya, lebih happy gitu. Kita juga bisa menyalurkan emosi kita pada kegiatan-kegiatan positif, dan lainnya itu nanti ketika masa tua atau masa purna tugas, masa pensiun gitu, kita juga punya kegiatan yang biasanya dulu kita nggak bisa lakuin ketika udah tua nanti,
kita bisa lakukan gitu ya. Jadi kitanya juga produktif terus gitu istilahnya sampai tua gitu. Jadi ada terus kegiatan yang bikin kita juga happy. Nah, kalau ditanya gimana nih cara untuk memulainya gitu ya, saya suka banget sama kutipan start small and getting bigger karena kita pasti memulai segala sesuatunya itu dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana kemudian menjadi besar. Jadi ketika mau memulai bisnis dari hobi itu kerjain aja dari hal-hal yang paling sederhana, dari hal-hal yang paling kecil seperti itu. Nah, yang pertama tahapannya adalah pasti hobi kita nih apa? Kita benar-benar harus memastikan hobi kita nih benar-benar hal yang kita suka lakukan, yang we put our heart into it gitu ya. Jadi bukan berdasarkan paksaan, bukan yang 1-2 hari, 1-2 minggu terus ganti lagi gitu ya. Karena nanti ketika udah nggak suka, udah nggak ada semangatnya lagi gitu ya. Jadi kita benar-benar harus memastikan bahwa memang kita menyukai kegiatan tersebut. Nah, yang kedua learning. Pasti dari situ ketika kita udah menyimpulkan kayaknya gue suka dan gue cocok nih untuk melakukan kegiatan ini, akhirnya pasti kita learning, mau belajar, kita mau explore sama hobi kita, sama kegiatan yang kita sukai ini, kita cari tahu informasi-informasi, misalnya kayak kalau baking gitu ya, ada metode apa nih, ingredientsnya seperti apa nih, kita juga jadi belajar gitu, pengen tahu, cari informasi sebanyak mungkin, sedetail mungkin. Dari situ pasti kita akan praktis, akan latihan ya, kayak misalnya sepeda juga kan, pasti kita cari tahu dulu nih sepedanya yang bagus merek apa, dengan spek yang seperti apa gitu ya. Dari situ pasti kita kan nanti, oh udah deh gue mau mulai latihan naik sepeda dari A ke B misalnya gitu. Itu kan kita mulai latihan. Nah, practice and learning itu kita lakukan juga pasti secara berulang ya, nggak mungkin 1-2 kali. Jadi prosesnya pasti juga berulang, kita juga semakin explore, semakin tambah tahu. Walaupun ada gagal di perjalanan melakukan hobi juga kita biasanya enjoy aja karena kita emang suka gitu. Jadi kita juga ketika gagal bukannya jadi terpuruk, bukannya jadi sedih, tapi kita juga mau untuk belajar lagi, untuk latihan lagi. Nah, nanti sesudah udah semua nih udah oke, dari barangnya udah oke, misalnya udah kuenya udah bagus misalnya contohnya, kuenya juga udah siap misalnya. Nah, dari situ kita akan bikin bisnis plan atau bisnis model kanvas biasanya. Dulu saya waktu di administrasi bisnis Unpar juga belajar ini sama Bu Maria, sama Ibu Bana dan dosen-dosen lainnya. Jadi bisnis model kanvas ini adalah sebuah tools yang kita pakai biasanya seperti untuk memetakan bisnis kita nih. Jadi bisnis kita kan pasti pengen punya value-nya seperti apa, terus elemen-elemen seperti apa yang ingin kita siapkan, yang harus kita hadapi, pesaing kita nanti gimana, produk kita seperti apa, hal-hal apa saja yang harus kita siapkan berkaitan dengan produksi, dengan marketing, dan lain sebagainya. Itu penting banget teman-teman, Bapak Ibu, untuk kita bikin planning, karena saya juga baca salah satu buku dari Eric Rice, judulnya The Lean Startup. Di situ Eric bilang bahwa bisnis sesederhana apapun, bisnis sekecil apapun, kita harus punya tulisannya, even itu cuma di kertas biasa, even itu di buku bekas gitu ya. Yang penting kita ada pemetaannya, ada secara detail. Jadi kita juga tahu nih, oh kita mau melangkah kemana ya, sehingga kita nggak keluar jalur. Kita juga tahu nih bisnis kita mau dibawa ke arah kemana. Nah, berikutnya ada connection. Pasti ya, connection itu penting. Kita nih makhluk sosial, apalagi semua sekarang pasti rata-rata punya sosial media ya, teman-teman, Bapak, Ibu. Pasti semuanya pakai Instagram, pakai Facebook, pakai TikTok, mungkinnya kalau anak muda sekarang. Dari situ kita bisa berjualan ya. Sekarang ada e-commerce juga yang jadi platform-platform kita buat jualan online misalnya. Jadi kita manfaatin juga grup-grup nih yang ada di WA gitu, yang ada di Instagram, ada di Facebook gitu ya, komunitas-komunitas. Karena lingkaran pertama kita itu pasti orang-orang yang nanti juga akan jadi istilahnya pembeli pertama dari produk atau jasa yang akan kita mulai jual. Seperti itu. Nah, kemudian keunggulan dari bisnis yang berasal dari hobi ini apa sih gitu ya. Nah, yang pertama adalah experience. Nah, kenapa experience? Karena kita pasti lebih berpengalaman ya teman-teman Bapak Ibu, yang seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa kita kan melakukan ini bukan yang 1-2 kali, bukan yang kemarin sore gitu, kita udah melakukannya secara rutin, berulang, kita belajar, kita praktek gitu ya, kita lebih berpengalaman, kita juga jadi tahu seluk-beluknya seperti apa. Nah, ini poin plus banget buat kita memahami secara detail kegiatan yang benar-benar kita sukai. Nah, yang berikutnya itu adalah sustain. Pasti semua bisnis pengennya sustain ya teman-teman Bapak Ibu. Kita pengen bisnisnya yang long term, bukan yang short term.
Nah, kenapa saya bilang dengan hobi ini jadi lebih sustain? Karena balik lagi, kita suka banget nih sama kegiatan ini. Kita pengen explore terus. Kita juga pasti akan mempertahankan nih gimana ya supaya bisnis saya ini tetap long term, kalaupun ada tantangan, ada hambatan gitu ya. Cara kita buat struggle-nya nih seperti apa ya? Pasti kita juga karena udah mempelajari, oh ternyata caranya bertahan tuh seperti ini ya. Jadi kita juga karena kita mencintai kegiatan ini, kita juga punya keinginan untuk mempertahankan bisnis ini. Walaupun ya itu tadi kita menemukan di tengah perjalanan ada tantangan, ada hambatan gitu ya. Kemudian yang ketiga, pasti kita juga enjoy. Karena balik lagi ini kan kegiatan yang kita suka ya, kegiatan yang kita nggak dipaksa sama orang tua, dipaksa teman, apalagi kita benar-benar memilih dan responsible sama kegiatan tersebut. Kita jadinya enjoy, biarpun gagal, kayak teman saya suka cerita, aduh gue gagal nih bikin kue, tapi ya udah deh nggak apa-apa gitu. Jadi kita enjoy aja karena nanti ayo udah nanti gue coba lagi deh next time gitu. Jadi ketika gagal pun kita tetap enjoy aja karena kita melakukannya bukan karena apa ya istilahnya, bukan karena paksaan gitu, bukan kayak lo harus berhasil gitu. Jadi kita enjoy, harus dibawa enjoy kalau ngejalanin hobi. Dan yang terakhir adalah self improvement. Pasti ya kita akan berkembang ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang we put our heart into it. Itu kan secara karakter juga kita pasti improve ya, baik dari kita jadi lebih sabar, mungkinnya jadi lebih, kalau orang Sunda bilang mah lebih leken, lebih tekun gitu ya. Kita melakukannya kan kegiatannya berulang gitu ya, kita suka, kita happy, secara karakter juga pasti kita lebih improve, secara skill lebih improve. Jadi alangkah senangnya ketika teman-teman, Bapak Ibu juga punya hobi yang akhirnya juga bisa membuat Bapak Ibu juga berkembang secara pribadi. Seperti itu. Kemudian berikutnya saya ada 6 tips yang saya mau paparkan secara singkat aja. Ini tips 101 berdasarkan pengalaman saya juga selama 3 tahun ini berkecimpung dalam dunia bisnis. Yang pertama itu tipsnya harus percaya diri ya, atau trust yourself. Kita kadang untuk memulai sesuatu tuh nggak pede. Saya juga awalnya juga nggak pede, tapi ternyata penting sekali untuk kita percaya sama kemampuan diri sendiri. Kenapa? Karena kalau kitanya aja udah nggak yakin, gimana kita mau melakukannya gitu. Jadi memang kita harus yakin, harus punya mental mental kuat, mental baja gitu ya. Karena banyak juga ketika bisnis tuh ada orang-orang yang nggak menyiapkan dirinya secara mental. Jadi ketika gagal gitu ya, kalau orang kan berhasil pasti seneng ya, tapi ketika gagal tuh nggak semua orang punya mental buat gagal. Jadi mental buat gagal juga saya rasa penting, karena ketika menyikapi kegagalan itu bukan kita harus bersedih, justru saya selalu melihat bahwa sekarang kegagalan itu adalah sebuah alarm supaya kita mau berinovasi, mau berkembang, mau bertumbuh, supaya semuanya juga jadi kita mau berkembangnya itu bukan secara pribadi aja, tapi bisnis kitanya juga seperti apa. Jadi kalau kita gagal, nggak percaya kitanya udah nggak pede, terus gagal jadi sedih gitu ya, kalau meratapi doang tuh kayaknya nggak berkembang ya, jadinya gitu-gitu aja. Jadi harus percaya diri, percaya sama kemampuan diri sendiri, bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya, ada konsekuensinya. Jadi kita harus percaya pasti pertama sama kemampuan diri, mau nanti barangnya laku atau enggak, nah itu urusan ntar. Kemudian yang berikutnya ada well plan. Pasti ya kita harus menyusun perencanaan bisnis dengan baik, cara mungkin branding, marketing, production, itu juga kita tadi ada di BMC ya, bisa kita bikin bisnis plan, kita tulis apa aja, value dari bisnis kita ini seperti apa, bahwa segala sesuatu itu ditulis dengan detail. Nanti masalah uang apalagi ya, itu kan sangat-sangat sensitif gitu ya. Kita harus punya catatannya supaya kita tahu kita udah spend berapa, kita mesti balik modalnya seperti apa. Nah itu semua kita harus planning secara baik. Lalu berikutnya ada know your market. Pasti ya kita juga harus mempelajari customer behavior kita nih seperti apa, customer needs kita seperti apa lewat produk yang kita jual. Jadi usahakan juga bisnisnya sebuah bisnis yang bisa menjadi solusi buat customer kita. Jadi ketika bisnis kita ini solusi, mereka kan akan cari terus ya gitu. Makanya kayak saya misalnya di agrobisnis, saya jualan sayuran istilahnya, itu kan kebutuhan pangan yang terus kontinu dibutuhkan sama orang-orang. Jadi usahakan bisnis Anda ini memang bisa menjadi solusi buat kebutuhan masyarakat. Apa aja sih yang lagi dibutuhin, kita juga mempelajari gitu ya, bahwa sekarang ini yang lagi happening seperti apa sih, yang lagi dibutuhin sama orang-orang ini seperti apa, seperti itu. Kemudian berikutnya innovation. Pasti ya bisnis is all about innovation gitu. Inovasi itu bisa kita lakukan dari segala sisi dalam bisnis, entah dari marketingnya,
dari produksinya gitu ya, kita bisa berinovasi dan harus berinovasi supaya customer juga istilahnya mungkin nggak bosen gitu ya, mungkin kita akan ngeluarin produk baru, varian baru misalnya, atau kelengkapan-kelengkapan yang baru gitu. Kita bisa berinovasi juga dari marketingnya, kita mau nge-approach customer-nya seperti apa, mau ngasih awareness tentang brand kita ini seperti apa. Jadi banyak banget cara untuk kita berinovasi, dan pasti saya juga pengen sampaikan bahwa nggak semua hal atau tren yang terjadi itu mesti kita ikuti gitu. Jadi kita tetap harus istilahnya harus aware gitu sama tren yang ada saat ini, tapi jangan juga jadi latah gitu ya, pengen ikutan nih soalnya brand ini bikin ini juga, bikinnya gini-gini. Jadi kita juga harus sadar sama kemampuan diri kita, sama kemampuan brand kita seperti apa. Jadi menyesuaikan diri bahwa bisnis saya gini, saya bisa berkembang dengan inovasi yang lain gitu. Jadi nggak harus sama semua sama brand-brand yang lain gitu ya. Kemudian never stop learning itu udah pasti. Ketika memulai bisnis ada orang yang juga udah bikin bisnis terus udah gitu, nggak mau belajar. Jadi saya juga sampai sekarang, karena saya juga pernah gagal di tahun pertama, jadi saya juga makin pengen lagi terus untuk belajar, dan saya juga selalu diingetin sama mentor-mentor yang lain bahwa kita ini nggak boleh berhenti belajar ketika sudah mulai bisnis. Kita harus belajar dari siapapun, dari manapun gitu ya. Sekarang juga kita kan bisa belajar banyak banget nih, kayak Unpad Plus juga menyediakan banyak sekali kurs-kurs ya buat kita ikutin, biar kita improve belajar. Kita juga bisa belajar dari orang-orang sekitar gitu. Kayak saya juga suka belajar ngobrol-ngobrol sama driver-driver Gojek. Kemudian dari situ kita benar-benar menghargai banget nih proses itu seperti apa, menghargai banget bahwa ternyata bisnis saya itu seperti ini ya, kita mau belajar terus. Dan yang terakhir adalah try to sell your product. Pasti ya, nothing happens is made, jadi harus coba juga mulai berjualan. Cara yang paling gampang adalah, tadi kan udah bikin tuh praktek ya sebelumnya, kalau produk gitu. Misalnya, kita sekarang mulai kirim sampel. Kirim sampelnya ke siapa? Mau ke tetangga boleh, mau ke teman-teman boleh, mau ke keluarga boleh. Dari situ sebelum launching, udah minta feedback nih, gimana ya, produk gue oke nggak nih, ada yang kurang nggak nih. Dari situ kita mulai perbaiki, sehingga nanti pas launching produk atau jasanya, semuanya juga udah oke, seperti itu. Kemudian, saya mau cerita juga tentang perjalanan bisnis saya dari awal sampai sekarang, udah sejak 3 tahun. Dari sini saya juga punya hobi ya, dari tahun 2012 itu punya hobi bercocok tanam sama orang tua. Sebenarnya saya dari kecil udah sering ngeliat kakek nenek gitu suka nanam-nanam gitu ya dulu di halaman depan rumah. Akhirnya waktu udah mulai gede gitu ya, saya juga mulai tertarik nih kalau weekend sama orang tua itu suka bercocok tanam, nanam-nanam, walaupun sampai sekarang juga masih ya, kita suka nanam pepaya, singkong, cabai gitu ya, tapi semuanya kita nanamnya di tanah, di pot atau di polybag seperti itu ya, atau di tanah halaman bagian depan. Nah dari situ terus om saya bilang ternyata beliau itu udah terjun langsung di sistem hidroponik. Akhirnya beliau bilang bahwa hidroponik aja, jadi nggak usah nyangkul-nyangkul, nggak usah kotor-kotor pegang tanah dan lain-lain. Akhirnya waktu itu dikenalin, kita coba praktek pakai baskom bekas dan styrofoam bekas. Dari situ kita mulai, ternyata gampang ya sistem hidroponik itu, ternyata nggak mesti kotor-kotor dan medianya juga lewat air gitu ya waktu itu belajarnya. Ternyata gampang ya, akhirnya dari 2016 itu mulai direncanain pengen punya bisnis yang menguntungkan. Waktu itu kebetulan orang tua juga udah mau pensiun gitu ya, akhirnya kita bikin itu ngerasanya kalau masak tuh enak ya, nggak mati, kita udah nggak belanja sayur, terus kemudian bikin lagi instalasi dengan paralon. Waktu itu paralonnya juga paralon bekas, pokoknya kita semua pakai barang-barang bekas yang ada di rumah, kita manfaatkan, bikin 5 tingkat, nanti saya tunjukkan setelah ini fotonya. Ternyata bisa menghidupi satu gang di komplek. Kita sering banget bagi-bagi sayur kalau kalau lagi panen gitu ya, kita suka bagi-bagi seperti itu, sampai akhirnya ya udah kita ngeliat ada peluangnya, kita cari cara gimana supaya bisa berkembang bisnisnya, sampai akhirnya 2017 itu perencanaan secara matang, dan 2018 itu mulai dibangun seperti itu. Nah, kemudian ini adalah
foto-foto. Itu ada bersama papa saya, itu waktu kita awal-awal panen di rumah, kemudian di bawah itu adalah waktu pertama kali kita mau bangun lahan. Itu sebelumnya cuma ditanemin sama brokoli aja, sama petani daerah sekitar. Kemudian yang di sebelahnya itu kondisi setelah dibangun greenhouse yang pertama, seperti itu. Kemudian dari situ, ini waktu mulai di rumah pakai rak dari paralon bekas, waktu saya mau masak juga, dan sebelahnya itu kondisi di greenhouse. Sekarang kita udah punya 2 greenhouse, teman-teman, Bapak Ibu. Kita juga dulu suka ikut bazar, tapi karena pandemi kita udah nggak ikut bazar lagi. Nah, ini lokasinya di Blessing Farm, di Jalan Mustika Permata nomor 65, Setiabudi Regensi. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang pengen mampir, pengen ngobrol-ngobrol, pengen belanja sayur, juga boleh mampir nanti. Dari situ, saya juga menjual sayur-sayur saya ini ke komunitas, pasti ke teman-teman udah pada tahu ya, saya sering posting, teman-teman juga jadi sering belanja sayur. Kemudian saya juga menyebarkan produk-produk ini ke tetangga, ke warga komplek di rumah ataupun di kebun, karena kondisi kebun itu di komplek perumahan. Kemudian ke Kota Bandung pasti karena saya dan tim sekarang ada program reseller juga dari tahun 2020. Jadi sekarang ada 10 reseller yang menyebarkan produk-produk sayuran ke seluruh lokasi-lokasi yang ada di Kota Bandung. Seperti itu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang tertarik boleh langsung main ke kebun kalau ada waktu, atau mau belanja langsung juga bisa lewat WhatsApp atau GrabMart. Boleh banget, kita open banget kalau yang mau datang visit boleh. Dan ini yang terakhir, saya ada kolaborasi juga bersama Unpar Plus, bikin short course hidroponik. Ini cara bikin hidroponik yang paling gampang dengan instalasi alat-alat dari barang bekas yang ada di rumah. Bapak Ibu, teman-teman yang tertarik pengen ikutan belajar hidroponik, boleh banget langsung enroll aja di unparplus.com. Di situ juga ada short video virtual yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman lihat. Kalau pengen visit tapi belum bisa, boleh ikutan dulu kursusnya supaya bisa ikut virtual tour-nya. Itu dulu aja dari saya. Terima kasih banyak. Oke, kayak saya kembalikan ke Bu Maria ya. Oke, thank you, Vin. Ngebut banget ya. Mentang-mentang aku bilang udah siang ya, Vin. Terus kamu kok ngebut banget ini, Oke, Vin. Bu. Oke, kedengeran suara saya, Vin? Kedengaran sedikit, Bu. Kecil suaranya. Oh, really? Masih kecil nggak? Halo, Vin? Aman, Bu Maria. Aman ya? Iya. Ini, nah, Vina mungkin udah mulai bisa lagi, Vin? Bisa kita mulai dengan tanya jawab, Vin? Ya. Kayaknya dia lost nih, Pak Budi, ya. Tuh, dia lagi kotak-katik. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau ingin melihat lebih detail akan seperti apa kalau saya akan memulai sebuah bisnis, tadi Vina sempat sebutkan ada di platform Unpar Plus. Silakan nanti Bapak Ibu boleh coba lihat-lihat di platform kami yang Unpar Plus, itu akan ada ya, di situ bisa muncul khusus yang dibuat oleh Vina, kemudian kita bisa praktekkan sendiri nanti di rumah tentunya. Vina, suara saya masih kedengaran kecil atau enggak nih, Vin? Kalau ke Pak Budi kedengarannya Aman, baik. aman ya? Ya. Vin dari Vinanya ya? Del, saya manggilnya suka kadang Odel, kadang Vina, kayak suka-suka saya ya. Del, kedengeran nggak suara saya, Del? Nah, loh, Odel nggak kedengeran. Tapi kalau Odel bisa jadi Bel. Oke, nah, sambil kita tunggu barangkali Bapak Ibu. Apa yang Oke, baik. Bapak Ibu kalau mau bertanya boleh raise hand juga, nanti akan di open mic-nya jadi bisa langsung barangkali ya. Tadi kami sempat bertemu dengan Vina lebih dahulu sebelum masuk ke dalam room di sini, sempat ngobrol juga gitu. Bentar ya, saya chat dulu ke Vina.
Mungkin memang ada masalah sedikit, ada masalah teknis kayaknya di Vina. Nah, saya mau sedikit memberikan summarizing apa yang tadi Odell atau Vina sudah sempat diskusikan dengan Bapak Ibu. Ada beberapa bahasa di situ, pakai business plan, pakai DMC, pakai macam-macam seperti itu ya, itu kayak bahasa kalau anak sekolah barangkali. Untuk kita yang akan memulai sebuah bisnis, sebetulnya bahasa gampangnya tuh seperti apa gitu. Nah, mungkin saya lebih suka menggarisbawahi yang tadi Vina katakan, ambil kertas, kemudian ditulis mau bikin apa, bikin planningnya apa ya. Kalau BMC itu kan kebanyakan bisa sih pakai BMC, tapi kemudian kita perlu menjelaskan lagi BMC itu kayak apa sih. Tadi kita kan nggak sempat menjelaskan nih. Maksudnya semuanya sudah pada tahu BMC itu apa. Kalau kepanjangannya sih bisnis model kanvas. Jadi kita mencoret-coret, kemudian mengidentifikasi di dalam BMC itu tuh isinya customer kita itu siapa sih. Kemudian boleh Vin, silakan Vina keluar dulu, nanti coba masuk lagi. Customer kita itu siapa, targetnya siapa. Berangkat dari customer itu kita nanti bisa menuju ke sisi yang satunya lagi sampai identifikasi suppliernya, struktur biayanya. Jadi kalau gampangannya ambil aja satu kertas, kemudian Bapak Ibu atau teman-teman tulis saja plannya kamu mau apa, mau bikin apa. Nah, start from the small plan, kemudian baru kita kembangkan lagi. Ya, kita detailkan lagi. Nah, dari situ bisa menjadi sebuah rencana yang bisa dieksekusi. Oke, udah kedengeran lagi kan suara saya? Kayaknya Vina harus keluar dulu deh Pak Budi. Oh, suara saya nggak ada. Berarti suaranya di Vina yang hilang. Vina harus keluar lagi barangkali, Vin. Oke, nah sambil kita tunggu Vina untuk masuk lagi. Kemudian saya hanya akan sharing pengalaman saya, izin ya Bapak Ibu ya untuk menunggu Vina bisa masuk kembali. Ketika kita akan mulai berbisnis, memang harus dimulai dari pengennya apa. Kenapa? Karena kalau bisnis itu dimulai dari kesukaan, biasanya dia akan sustain. Ya, sisanya tinggal menghandle aja challenge-challenge yang akan muncul di perjalanan bisnis kita. Jadi kalau kita suka berbisnis atau ingin memulai sebuah bisnis, jangan berangkat dari sekarang sedang hits apa. Kalau kita nggak senang, nanti halo tes. Nah, sis back. Kayaknya tadi koneksinya jelek banget. Maaf ya teman-teman Bapak Ibu. Iya. Kebanyakan bersama sayur mayur ya. Ya. Oke. Aku jadi sedikit tadi sempat cerita kan Vina tadi nyebutin ada bahasa BMC. BMC kan mungkin apa sih itu BMC gitu. Jadi saya coba transaksikan pakai bahasa yang mudah Vin gitu. Kalau misalnya untuk teman-teman barangkali BMC mereka bisa belajar, tapi untuk yang pengen start jump up gitu pakai bahasa yang sederhana, mungkin kayak tadi yang Vina bilang, ambil aja kertas, dicoret-coret, bikin rencana bisnis, pakai apa, kayak gitu ya, Vina. Betul. Nah, sudah ada ada 2 pertanyaan di sini yang sudah mengajukan ya, Vin ya. Mungkin pertanyaan ke situ nanti kita sambung lagi, barangkali nanti saya boleh izin juga ikut bertanya ya, Vin ya. Sekarang hubungannya ada beda ya, Vin ya, bukan lagi mahasiswa dengan dosen. Jadi nggak ada lulus tidak lulus nih. Ini kayaknya saya kenal nih, Fauziah Ramawati. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau ketika memulai bisnis nih di kota yang benar-benar baru dan tidak ada connection sama sekali, bukan connection internet barangkali ya, nggak punya network lah ya yang ada di situ. Nah, bagaimana kita mulai memasarkan produk kita secara online? Kalau kita kayak nggak ada yang kita kenal nih, Vin, tapi kita pengen berbisnis, nah gimana tuh, Vin? Tips-tipsnya gimana? Oke, saya coba jawab ya, Ibu dan Mbak Fauziah Ramawati ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau memulai bisnis di kota yang baru gitu ya, kita kalau saya senang bikin kayak penelitian secara pribadi gitu ya. Kita memperhatikan juga nih kira-kira misalnya kita baru pindah, misalnya sebutlah kota A gitu ya. Kita lihat nih orang-orang di kota A nih sukanya apa sih gitu ya. Kita memperhatikan. Terus kira-kira kalau basicnya dari hobi saya kira-kira bisa memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang ada di kota A ini enggak ya? Kalaupun sampai enggak, gimana ya saya untuk menjualnya itu kita perhatiin dulu sih. Kalau saya senang banget merhatiin perilaku orang itu seperti apa. Kita lihat nih orangnya sukanya kayak gimana, marketnya seperti apa gitu ya. Kalau dibilang nggak ada koneksi, sekarang kan saya rasa ya kita tuh bisa mulai tuh bener-bener dari mana aja. Bahkan mama saya itu punya teman, dia dari Belanda sendirian gitu ya.
maksudnya ke kota kecil gitu, dia bisa jualan online gitu ya. Sekarang kan kita nggak mesti harus punya toko fisik gitu ya, kita bisa jualan secara online. Kalau yang dimaksud mungkin koneksi internet, kayaknya semua udah terkoneksi. Enggak, Tapi kalau kayaknya koneksi bukan internet. teman-teman, kalau koneksi teman-teman misalnya gitu ya, kalaupun kita sekarang kita kan punya komunitas yang terdekat, pasti tetangga kanan kiri depan depan belakang ya, istilahnya itu juga kan salah satu komunitas gitu ya, istilahnya mah grup komplek gitu ya, kita gabung juga, kita juga sebagai pribadi jangan juga tertutup gitu, kita juga harus open. Kalau mau bisnis tuh harus SKSD kalau kata mama saya gitu ya, harus SKSD sama orang tuh, biarin aja bilang so kenal so deket gitu ya, kita ramah sama orang gitu. Jadi ketika kita mau promosiin barang kita ke orang-orang itu juga, kita jadinya lebih enak gitu. Udah ngobrol dulu nih sebelumnya, bukan yang tiba-tiba nih lu beli dong barang gue gitu ya. Jadi kita juga harus open sama diri sendiri untuk mau bersosialisasi sama orang-orang sekitar. Nggak mungkin kan kita datang dari misalnya ke kota nih, kayak yang banyak bilang ke kota yang benar-benar kita nggak ada connection sama sekali gitu ya. Kita kan pasti datang ke suatu tempat punya tujuan ya gitu, dari itu buat kerja atau dan lain-lain gitu. Makanya penting banget kita bersosialisasi sama misalnya ke tetangga kanan kiri, atau kalau kos sama teman kos kanan kiri gitu ya, sama teman-teman di tempat kerja atau sama komunitas orang-orang tetangga. Jadi ketika kita mau kasih tahu produk kita, nggak usah langsung jualan dulu, kasih tahu aja dulu nih, gimana gue punya barang ini nih, saya punya barang ini, saya suka bikin ini gitu. Orang, oh kamu suka bikin ini, oh kamu punya barang ini gitu. Jadi ketika nanti mau butuh, kasih mbak ini aja nih, dia punya barangnya, oh dia bisa nih memproduksi barangnya. Jadi kita juga yang pasti pertama untuk itu harus mau juga bersosialisasi sama orang-orang, supaya kita juga istilahnya punya koneksi yang istilahnya nggak usah jauh-jauh dulu. Nanti ketika udah mulai berkembang, bisa berkembang lagi mungkin dari secara online dan lain-lain. Kira-kira gitu sih. Semoga menjawab Mbak Fauziah. Iya. Oke, terima kasih Vin. Mbak Fauziah, nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh ya langsung di chat lagi, kalau ternyata masih membutuhkan kembali ya informasi dari Vina, boleh silakan. Nah, boleh. Saya selingin sedikit ya sebelum kita pergi ke Mas nih, Mas atau Bapak Gregorius Anderson. Is it your friends? Kayaknya. Oke. Saya pengen nanya nih, kan katanya gini, bisnis itu nggak cuma mulai dari hobi gitu. Kan kalau kita bisnis itu nggak boleh yang kita pengenin, harusnya konsumen itu pengen apa gitu, itu baru kemudian kita coba baca dan kita tangkap peluang itu, baru kemudian kita ubah menjadi bisnis. Nah, harus yang mana dulu nih, Vin? Harus dari hobi dulu atau harus dari perspektif si konsumennya, atau dikombinasikan? Gimana, Vin? Kalau saya sih secara pribadi ya Bu, kalau saya lihat gitu, karena saya juga mengalami sendiri, kebetulan saya punya hobinya juga nggak jauh-jauh dari sektor pangan, yaitu produksi makanan dan bahan-bahan makanan gitu. Jadi saya rasa itu bisa dikombinasikan sih sebenarnya, tinggal kita lihat lagi aja gitu ya. Kayak sekarang tuh orang-orang kan istilahnya apa juga dibeli gitu ya. Orang tuh kadang gambling kayak barang-barang yang kita bisa lihat aja di e-commerce yang nggak penting sekalipun aja kadang orang suka beli gitu. Jadi kalau basicnya dari hobi sendiri, kita pasti nanti bisa lihat peluang-peluangnya pasti dari komunitas-komunitas orang-orang terdekat. Misalnya kayak ada juga nih, kayak misalnya contoh kakak saya ini kan orangnya suka spare part motor gitu ya, hobinya gitu. Bingung juga mau ngeliat peluang bisnisnya dari mana gitu ya, tapi ternyata ketika bergabung dengan komunitas gitu ya, oh gue lagi butuh barang ini nih, lo ada nggak? Nanti gue cari ya gitu. Jadi kitanya juga selain jadi jadi kitanya juga mau nawarin gitu produk kita, jadi orang juga kalau mau cari barang A nih ke si A aja nih gitu. Jadi itu tuh sebenarnya bisa di-combine sih Bu, kalau menurut saya. Jadi sambil kita menjalankan hobi kita juga sambil lihat market nih sekarang lagi butuhnya apa, atau orang-orang terdekat komunitas kita nih lagi menggandrungi apa sih. Nah dari situ mungkin kita bisa lihat peluang-peluang yang, dari kemarin si ABC ini suka ngobrolin ini, gue bilang aja gue punya nih barang ini gitu ya. Pasti kita juga, orang jadi lebih trusted mungkin ya. Jadi orang juga lebih, istilahnya, mau cari barang tuh nggak mesti jauh-jauh, udah ke teman sendiri aja gitu, dan pasti lebih percaya lah istilahnya gitu. Jadi dikombinasikan ya Vin ya, karena itu yang akan menjadi lebih sustain ya.
Nah, Iya. sebelum nanti saya ke Mas Rian Antonius atau Pak Rian Antonius nih, saya ke Gregorius Anderson dulu nih, ada pertanyaan. Oke. Mas Gregorius nih. Saya ada 3, tapi saya jadikan satu saja ya. Yang pertama, dia ingin tahu tantangan utama dalam bisnis secara umum itu apa di luar aspek ekonomi. Kemudian, apakah ada bisnis yang tetap menguntungkan sepanjang masa? Terus kemudian kalau bisnis itu harus berutang atau tidak? Tidak. Nah, ada 3 tuh. Silakan, Tin. Langsung diborong nih ya, Mas Gregorius atau Bapak Gregorius. Saya coba jawab satu-satu ya. Dan yang pertama kan tantangan utama dalam bisnis secara umum ya, bukan dari ekonomi saja. Menurut saya tantangan di luar dari ekonomi sebenarnya sama diri sendiri sih. Sama diri sendiri ya, karena banyak yang bilang musuh terbesar itu diri sendiri. Karena ketika kita mulai berbisnis itu kan kita belajar komitmen ya, responsible sama bisnis kita sendiri gitu. Kadang kita juga kalau udah berhasil mulai terlena, terus nggak mau berinovasi, nggak mau belajar lagi gitu ya. Jadi di luar dari segi ekonomi tuh kita memang harus juga menyiapkan diri secara baik gitu, secara mental. Karena waktu saya juga kebetulan punya kesempatan gagal waktu itu di tahun pertama gitu ya, itu kan juga nggak pernah saya duga, walaupun saya tahu bisnis tuh bisa gagal, tapi saya nggak menduga itu tuh datang di tahun pertama yang gimana katanya tahun pertama harusnya cuan dulu nih gitu. Saya merasakan kegagalan. Nah itu kan juga tantangan ya. Saya harus gimana nih? Saya harus survive-nya seperti apa? Itu juga kan kalau dulu zaman kuliah nggak diajarin tuh sama Bu Maria how to survive mengalami kegagalan, dulu nggak diajarin di kampus gitu. Jadi waktu itu permasalahan dan tantangannya lah sama diri sendiri sih, ketika kita menyikapi kegagalan seperti apa, ketika kita berdamai sama kegagalan itu seperti apa, gimana caranya supaya kita bangkit lagi. Kalau kita cuma bersedih-sedih aja, ya bisnis kita bakal gitu-gitu aja, ya udah langsung melayang gitu aja. Tapi ketika kita mau belajar, introspeksi, oh gue ini kurangnya di sini, bisnis gue ini kemarin harusnya nggak melakukan ABC gitu ya. Jadi tantangan yang di luar ekonomi itu pasti sama diri sendiri sih, apalagi kayak berpartner juga itu jangan dibilang mulus-mulus aja, kadang bisnis sama partner juga ada gesekan-gesekan gitu, itu juga kita harus open untuk diskusi dan lain-lain. Jadi pertanyaan pertama kira-kira jawabannya itu ya. Semoga menjawab. Jadi tantangannya adalah di luar ekonomi, yaitu diri sendiri kalau menurut saya gitu. Terus yang kedua apa yang bisnis menguntungkan yang tetap menguntungkan Aku juga sepanjang mau ini kalau ada bisnis yang menguntungkan sepanjang masa ya, tidak ada yang abadi sih sebenarnya Mas Gregorius kalau sekarang mah ya, kalau kita boleh lihat gitu. Tapi saya kalau dari segi bisnis gitu melihatnya mungkin dari sektor pangan tuh sangat menjanjikan sekali ya. Bisnis makanan, walaupun tidak memungkiri bisnis F&B khususnya itu juga tidak semudah yang kita lihat gitu ya. Orang tuh gampang banget kadang bilang bisnis F&B tuh gampang, lu punya duit langsung buka bisnis, enggak juga gitu. Jadi tapi kalau saya lihat bisnis yang menguntungkan sepanjang masa simpelnya adalah setiap orang tuh butuh makan ya gitu. Setiap orang itu butuh asupan gitu, setiap hari, setiap waktu, semua terus roda berputar. Jadi bisnis yang ada di sektor pangan, mungkin F&B atau seperti saya di agrobisnis juga itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat menjanjikan sih untuk saya. Tapi itu balik lagi, kita juga nggak boleh gegabah latah gitu. Oh ternyata bisnis pangan ini menjanjikan, langsung deh bikin apa gitu. Tapi kita juga perlu cari tahu, perlu explore sama bidang yang mau kita coba, yang mau kita mulai jajakin di bisnisnya sendiri, seperti itu. Nah, kemudian boleh berhutang nggak? Boleh berhutang nggak? Kemarin saya juga baru banget nih, Mas Greg, saya baru ikut webinar juga sama salah satu institusi. Dia bilang banyak banget nih owner bisnis-bisnis yang cerita pinjem uang ke bank dengan jangka 10 tahun, tapi bisnisnya udah tutup di tahun kedua gitu ya. Jadi harus nyicil. Kalau saya sih balik lagi tidak menyarankan sih sebenarnya kalau untuk berhutang, apalagi dengan angka nominal yang besar. Karena seperti yang tadi udah saya sampaikan di materi juga, selalu mulai dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana. Jadi ketika kita mulai dari hal-hal yang kecil gitu ya, kan nggak mungkin nih kita suka spare part motor, tiba-tiba punya bengkel, terus pinjem dong ke bank mau buka bengkel gitu ya. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil, kayak tadi nawarin ke teman, nawarin ke orang-orang di sekitar rumah, misalnya, atau di sosial media kan sekarang e-commerce tuh OLX kayak atau apa kayak itu kan juga nggak perlu modal yang besar. Jadi sehingga kita juga sekarang tuh
kita tuh justru enak banget loh teman-teman, kita disediakan platform-platform berjualan e-commerce yang kita nggak perlu modal yang luar biasa besar, berhutang apalagi gitu ya. Itu kan sangat tinggi sekali resikonya, jadi saya sih nggak menyarankan untuk kita berhutang. Jadi mulai aja dulu dari hal-hal yang kecil yang ada di depan mata yang bisa dikerjain, dari situ dulu, baru nanti ketika ada peluangnya tuh udah kelihatan nih bisnisnya udah grow, nah baru deh kalau mau mengembangkan, kita gimana nih caranya mengembangkan, apakah harus pinjam atau berhutang atau gimana. Tapi saya sih kalau dari saya tidak menyarankan untuk berhutang sih kalau dari saya, karena ya itu tadi juga bisnis tuh harus punya dana darurat juga. Jadi modal 50.000, istilahnya kita punya dana darurat misalnya 500.000, jadi if something happens kita juga ada backup gitu. Jadi harus punya juga sih dana darurat ketika berbisnis gitu. Semoga menjawab ya pertanyaannya Mas Greg. Oke. Terima kasih, Vina. Saya jadi ingat tadi ini ya risetnya Grab nih, yang senang pada pencet-pencet GoFood atau Grab, kan mereka juga rilis persis seperti yang Vina bilang. Bisnis yang ke depan yang berpotensi itu masih di industrinya adalah makanan. Seperti itu. Jadi mungkin bisa memulai nih buat yang hobi-hobi memasak. Kalau anak saya bilangnya, mama pinternya mencet GoFood. Sekarang kita udah gampang banget harus ada yang porsinya seperti saya, kalau nggak nanti nggak ada yang beli ya. Betul. Nah, kita pergi nih, semoga Mas Rian Antonius nggak pegel tangannya atau Bapak Rian. Silakan Pak Rian Antonius, sudah raise hand. Enggak, silakan di open mic-nya. Oke. Halo, siang. Selamat siang. Siang Bu Maria. Halo. Ya, Mbak Odel atau Mbak Vina nih saya manggil? Vina aja ya. Mbak Vina, oke. Selamat siang Mbak Vina. Siang. Sebelumnya makasih banget ya udah dikasih kesempatan untuk bertanya. Senang banget bisa ikut webinar sore hari ini. Mbak Vina, jadi gini saya punya 3 pertanyaan Mbak Vina. Oh, punya 3 pertanyaan, oke. Banyak juga ya. Jadi topiknya kan adalah how to change your hobby into business ya. Nah, sementara kalau dari persepsi saya itu, terutama di kalangan milenial lah ya saat ini. Nah, gimana sih sebenarnya caranya untuk bisa nemuin hobi yang benar-benar menurut kita tuh cocok banget gitu sama kita. Karena kadang ada beberapa teman saya tuh yang dia pada akhirnya ganti hobi dan segala macam karena itu tadi kebawa dengan suasana, kebawa dengan lagi trennya tuh saat ini trennya saat ini, sementara kita tahu sendiri ada bahasa kalau tren itu jahat sebetulnya ya gitu. Gitu. Jadi gimana sih caranya kita supaya ngegali diri kita supaya nemuin ternyata hobi gua tuh yang memang suits banget sama gua tuh ini, hobi gua tuh ini gitu. Terus yang kedua, saya ingin nanya ke Mbak Vina itu pandangan Mbak Vina sendiri tentang sektor agribisnis di Indonesia itu saat ini gimana sih kira-kira? Terutama ya Mbak Vina kan bergerak di agrobisnis ya, terus sayur-sayuran dan seperti itu. Dari secara keseluruhannya general dan dari pasarnya Mbak Vina sendiri itu kira-kira sekarang potensinya seperti apa sih? Dan kedepannya kira-kira secara gambaran dikitnya aja gitu, kurang lebih seperti apa? Lalu yang ketiga, kira-kira itu planning dan how you see yourself and your business, Mbak. Kurang lebih ya mungkin 5 atau 10 tahun ke depan itu seperti apa gitu. Karena kan kita tahu sendiri membangun sebuah bisnis itu pada akhirnya bertujuan untuk sustainability tadi ya, supaya berkelanjutan tadi ya. Untuk caranya Mbak Vina untuk terus memupuk itu tuh seperti apa sih? Planningnya Mbak Vina ke depannya, saya ingin tahu itu juga Mbak Vina gitu. Oke, paling itu dulu. Silakan Mbak Vina. Terima kasih Mbak Vina. Bu Maria. Makasih ya. Sama-sama. Bukan, kamu nggak pakai ilmu tarot kan ya, Vina? Enggak, Bu. Oke, silakan. Saya jawab satu-satu ya. Yang pertama tadi pertanyaannya cara bisa tahu benar-benar hobinya tuh gimana, menggali dirinya seperti apa. Pembiasaan diri itu kan 1 sampai 24 hari pertama ya gitu. Ketika kita memilih suatu bidang, suatu kegiatan gitu kan, pasti kita ada nih istilahnya suara hati gitu ya. Kayaknya gue suka nih sama kegiatan ini. Nanti dari situ kan kayak saya juga waktu awal-awal saya bisa mengklaim saya nih suka masak dan bikin kue gitu ya. Waktu awal saya ngeliat dulu gitu, saya memperhatikan mama saya, nenek saya masak tuh kayak gitu ya ternyata.
kayaknya nggak suka deh. Waktu awal saya sempat bilang gitu, kayaknya nggak suka deh, ribet, males cuci piringnya gitu ya. Kalau bikin kue atau masak tuh kan males cuci piringnya. Tapi saya memperhatikan ternyata prosesnya tuh menyenangkan ya gitu, ketika kita bisa mengolah sesuatu menjadi sebuah makanan yang bisa ketika nanti pas dimakan tuh rasanya orang-orang tuh rasanya happy, enak nih makanannya gitu. Jadi dari situ saya mulai mencoba, mulai cari tahu gitu, masak tuh seperti apa sih. Jadi paling kalau saya bisa kasih tahu cara menggali diri, kita harus mau eksplor sih, harus mau cari tahu. Kadang kita suka males ya untuk cari tahu, untuk mau belajar, cuma pengennya di dasar aja, nggak pengen belajar sampai ke dalam-dalam mempelajari. Kayak makanya orang naik sepeda gitu, misalnya musiman, ada tuh teman-teman saya juga naik sepeda musiman gitu, lagi rame-rame, udahnya mah gue gempor nih, capek gitu ya. Ternyata gue nggak cocok nih hobi sepeda, kayak tadi Mas Rian bilang kan, angin-anginan nih, ikutin tren yang jahat ini gitu. Jadi kita memang harus benar-benar memastikan sih dan mau cari tahu gitu, apakah benar nih kegiatan ini tuh kayak gini ya, oh elemen-elemennya tuh kayak gini, mudah dipelajari ya. Saya menanya juga sama diri sendiri, saya mampu nggak ya untuk melakukan kegiatan ini, saya suka nggak ya benar-benar sama kegiatan ini, saya bisa nggak ya menghabiskan waktu saya 2 jam full gitu untuk melakukan kegiatan ini. Jadi kita juga harus nanya sih sama diri sendiri, apakah kita benar-benar suka, apakah kita benar-benar mau untuk explore gitu ya, bukan karena pasti ketika kita suka ya tanpa kita sadari itu kita happy loh gitu. Jadi ada yang kalau mungkin yang sesaat senengnya sesaat aja, tapi kalau kita benar-benar suka pasti ada keinginan lagi untuk nanti minggu depan gue mau lagi deh, nanti minggu depan ada keinginan secara kontinu yang muncul dari diri kita. Jadi ketika itu ya pastikanlah benar-benar kita suka tanya, ngobrol sama diri sendiri. Ada orang-orang suka bilang gila ya ngobrol sama diri sendiri. Ternyata penting loh teman-teman, Bapak Ibu, untuk ngobrol sama diri sendiri supaya kita juga tahu bahwa apa sih hal yang kita suka, apa sih hal yang kira-kira kita nih tertarik banget, yang bisa spend berjam-jam gitu. Kayak ada om saya juga, dia punya hobi itu mungkin orang bilang aneh ya, suka dengerin radio tua gitu. Orang-orang mau ngapain zaman sekarang dengerin radio, tapi dia asik banget berjam-jam gitu tuh. Kalau ditanya, oh dulu suka? Enggak, awalnya nggak suka kayak ngapain, tapi ternyata itu menyenangkan ya buat saya gitu. Jadi benar-benar kita harus cari kegiatan yang we passionate about. Kita benar-benar passion, kita benar-benar menaruh hati kita, karena pasti ketika itu nanti meningkatkan tadi ya hormon endorfin tadi, kita ada keinginan lagi untuk terus-terus melakukannya gitu. Kemudian yang kedua, sektor agrobisnis di Indonesia seperti apa? Saya memperhatikan juga nih, harusnya diundang ya Pak Jokowi, gitu, karena banyak banget kayak saya gitu di komplek, karena kebetulan lokasi kebun itu di komplek, banyak sekali kan petani-petani, istilahnya petani-petani yang nggak punya lahan gitu ya, dia nanam di kayak sebelum saya bikin kebun ini juga ditanamin sama petani-petani daerah sekitar yang mereka nggak punya lahan gitu ya. Jadi saya lihat sebenarnya kita juga mungkin kekurangan lahan juga gitu ya untuk petani-petani itu, dan pasti kalau sektor agrobisnis tuh sebenarnya sangat menjanjikan sekali sih, baik lagi ya karena itu di sektor pangan gitu, semua orang butuh bahan pangan gitu. Jadi cuma manajemennya ini nih, terus menjual produknya ini nih seperti apa, karena kayak petani-petani sekitar kayak depan saya, samping saya juga merasa kayak produknya tuh cuma dihargai murah gitu, belum ada pasar yang bisa istilahnya menjual barang mereka juga dengan harga yang istilahnya sewajarnya gitu, belum ada yang mengelola, mereka juga nggak ngerti, nggak tahu gitu. Jadi kadang kalau buat saya sendiri untuk meningkatkan dari sektor agrobisnisnya sendiri, sebenarnya pengen sih ngajakin anak-anak muda juga jangan cuek gitu sama, kadang orang tuh suka ngeliatnya kalau jadi petani itu kayaknya rendah banget ya, padahal jadi petani itu sebenarnya meyakinkan banget. Ya kita anak-anak muda sebenarnya sekarang bisa banget nih kayak pakai hidroponik gitu ya, dengan modern, kalaupun mau secara organik di tanah juga, kita juga sebenarnya bisa juga membantu mereka-mereka yang pasti kan orang-orangnya ya maaf ya di bawah kita pendidikannya, kita bisa bantu. Kayak saya mau banget nih menjual produk-produk yang mereka tanam, hasil panennya kita jual, kita bantu jual di kebun gitu ya. Kita kasih tahu nih ada kita punya barang ini dari petani ini gitu. Jadi kita juga mau membantu mereka karena mereka juga nggak ada pengetahuan misalnya untuk menjual produk dan barangnya kemana. Jadi kalau dari sektor agrobisnis sih sebenarnya di Indonesia yang harus diperhatikan itu lebih ke, menurut saya, manajemennya juga sih gitu, bahwa pengelolaannya sistemnya seperti apa gitu, itu perlu banget buat petani-petani juga jadi
tahu dan bisa apa ya istilahnya menjual barang mereka juga dengan harga yang tidak murah gitu. Jadi ada harganya lah dari proses, kan prosesnya panjang ya kalau kita bercocok tanam sayuran dan buah-buahan itu. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, how to see yourself in 10 years ya dalam dunia bisnis. Kalau saya sih cita-cita banyak ya, kalau 10 tahun mesti ke depan sih pasti pengennya berkembang, nambah lagi, siapa tahu di sini ada investor boleh, pasti pengen mengembangkan lagi. Saya tuh benar-benar, saya punya teman namanya Daniel, kita tuh punya banget cita-cita pengen ngajakin nih si petani-petani ini, kita kumpulin yuk kulakan gitu, kita mau bantu petani-petani yang mungkin nggak punya pendidikan yang tadi tuh, untuk kita bantu mendistribusikan produk-produk mereka, terus kita juga melatih, mengajak orang-orang muda gitu untuk nggak buta sama agrobisnis yang ada di Indonesia, bahwa jadi petani itu tidak seburuk itu. Kita pengen banget sih 10 tahun lagi pengen berdampak sama anak-anak muda supaya nggak tabu ngelihat pertanian, bahwa kita nih justru petani-petani muda yang harusnya bisa membangun bangsa tuh lewat sektor pangan, karena itu tadi sektor pangan tuh benar-benar menjanjikan banget sih untuk saat ini. Kira-kira gitu sih, Mas Rian. Semoga menjawab. Oke, terima kasih, Win. Artinya juga kalau ada keterbatasan tempat pun, itu juga jangan berkecil hati ya, karena sebetulnya masih bisa ya, Win ya. Nah, Masih ini bisa banget. saya pergi yang masih ada hubungannya nih dengan tadi yang Vina katakan ya, misalnya pricing dan sebagainya. Kalau ini lebih ke arah packagingnya nih. Ada pertanyaan dari Mbak Etis tuh, atau Bu Etis, bagaimana cara Blessing Farm mengemas sayur dan hasil olahannya agar lebih menarik pasar di segala kalangan, kemudian dan tentunya lebih lama ketika dikirim ke luar kota. Nah, ini menarik banget nih, karena langsung ke arah teknisnya ya, gimana tuh? Oke, ini kayaknya salah satu followers Blessing ya. Saya suka lihat. Oke, halo Mbak Etis ya tadi namanya. Kalau dari Blessing Farm sendiri, sejujurnya kita juga sebenarnya masih strugglingnya itu packagingnya tuh pengen banget packaging yang ramah lingkungan. Kayak kalau seperti teman-teman atau Bapak Ibu tahu di Sayur Box atau Tani Hub gitu ya, semuanya juga sudah mulai bergerak ke arah yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Tidak memungkiri kita sayuran itu trikinya adalah mungkin kalau sayuran yang ditanam di tanah, kalau kita pakai packaging yang mungkin kalau tahu tuh kantong yang coklat tuh kayak kita kalau belanja sayuran di US atau di mana itu lebih gampang ya gitu, nggak cepat basah. Nah, tapi kalau kita yang hidroponik ini punya kelemahannya itu karena si rock wall bagian bawahnya itu kan basah ya, lembab cenderungnya. Jadi kalau kita pakai packaging yang kertas itu tuh jujur masih sulit gitu. Jadi sekarang ini kita masih pakai plastik sejujurnya, tapi kita juga cari pilihan plastik yang pasti ramah lingkungan. Pengen banget, saya juga sekarang mengedukasi teman-teman customer yang datang untuk bawa kantong belanja sendiri, dan seneng banget responnya juga baik, banyak yang bawa kantong belanja. Kemudian ada yang bahkan bawa troli, jadi sayurannya dimasuk-masukin ke troli gitu ya. Dan kalau untuk keluar kota sendiri, saya juga kirim keluar kota, itu biasanya rock wall-nya dalam keadaan basah dan lembab, dimasukin ke dalam plastik, terus di atasnya ditutupin sama bubble wrap, sedikit, tapi nggak usah sampai digulung ya, cuma untuk permukaan atasnya aja, dan bagian bawah just in case misalnya sayurannya rembes gitu ya airnya, supaya nggak basah ke dus. Nah, itu kita packagingnya untuk pengiriman keluar kota itu biasanya kayak gitu sih Mbak. Jadi kita pakai dus sama plastik, atau enggak misalnya kalau nggak pakai plastik kayak misalnya cuma Bandung Jakarta atau Bandung Bogor, biasanya kita pakai koran di atasnya, jadi ditutupin pakai koran gitu sih. Dan sekarang kan pengiriman itu udah cepet banget ya gitu, 1-2 hari udah sampai gitu. Kayak saya ke Jakarta atau ke Bogor kirim biasanya sehari udah sampai gitu. Jadi kita juga pengen banget mengurangi penggunaan plastik, dan sekarang juga ternyata udah ada nih, udah dijual juga katanya banyak penggantinya bubble wrap itu dari kertas, katanya juga itu jauh lebih ramah lingkungan. Jadi pengen banget kalau packaging lebih ramah lingkungan, tapi kita sekarang so far masih pakai plastik seperti itu, plastik sayur. Oke, tapi soon barangkali ya, Vin ya, akan menuju ke arah sana. Nah,
ada dua lagi nih. Saya pergi dulu nih ke Abel nih ya. Manggilnya Kavina nih. Oh, adik Abel bertanya ke Kavina. Gini, teori perkuliahan dengan praktek Abel nih bikin saya pengen ketawa aja, Bel. Teori perkuliahan dengan praktek pasti ada gap. Bagaimana Kavina bisa implementasi teori perkuliahan secara optimal untuk boost productivity atau bisnis performance-nya si Blessing Farm? Gimana? Oke, makasih ya Pak Abel pertanyaannya. Dulu waktu belajar lagi kuliah sama Bu Maria gitu ya, kadang ternyata dulu mungkin malas-malasan ya pas kuliah, tapi pas lagi udah praktek di dunia bisnis, kayaknya dulu diajarin ini tapi nggak realize gitu. Akhirnya suka, karena saya masih ada buku-bukunya juga, kadang suka baca-baca lagi, mengimplementasikannya. Sebenarnya paling gampang tuh kayak dari marketing sih, karena kalau dari produksi kan sebenarnya udah lain lagi ya dari bidang waktu saya kuliah, karena waktu kuliah kan kuliahnya bisnis. Kalau dari marketing kadang ada yang berhasil bener secara teori, ada yang enggak, tapi saya suka banget salah satu teori marketing, word of mouth. Saya sedang banget tuh, karena saya waktu awal juga ya itu tadi nggak tahu sebenarnya mau jual barang saya ini ke siapa gitu. Tapi ternyata kekuatan itu tadi word of mouth, jadi dari mulut ke mulut gitu ya. Dulu pas belajar pemasaran waktu kuliah, ya udahlah belajar gitu aja. Tapi ternyata pas di bisnis beneran terjun langsung, ternyata bener juga ya. Dulu kayaknya Allah cuma ngomong 1-2 orang mah nggak akan denger gitu. Tapi ternyata setelah diimplementasikan secara benar, ternyata sangat berpengaruh sekali. Malah menurut saya kadang itu jauh lebih berpengaruh dari kalau anak sekarang bilang mah endorse ya Bu. Iya. Karena kalau endorse tuh butuh biaya tersendiri ya, harus spend budget lagi. Seperti tadi latah nih si teman saya udah endorse ABC, kok saya belum endorse gitu. Kalau saya kan teknik marketing tuh bukan endorsement aja, banyak sekali teknik-teknik marketing yang juga dulu saya pelajari. Oh ternyata salah satunya word of mouth ini ketika diaplikasikan secara langsung, itu ternyata dampaknya juga luar biasa gitu. Ketika kita posting, satu ada good review, kita juga sama customer, kita dulu belajar customer behavior, kalau sama ini kita harus tanya feedbacknya seperti apa dan lain-lain. Saya juga serajin suka nanya gitu, gimana sayurannya, oh hari ini sayurannya oke, enak, gini-gini. Ada yang day sedih juga, ada yang sayurannya pahit ya, gini-gini kan kadang juga aduh dikomplain nih gimana ya, tapi kita juga jadi belajar gitu. Waktu kuliah dulu belajar teori-teori gitu, akhirnya baru ngerasain benar sih. Dan sekarang saya ngerasain banget gitu, produktivitas saya selama bisnis itu terbantu sekali dulu ilmu-ilmu waktu kuliah gitu, walaupun mungkin nggak semuanya, tapi saya juga akhirnya memilih satu-satu. Oh ternyata waktu saya kuliah belajar ini kepake nih sekarang ini kepake. Jadi saya juga merasa suggest nih buat teman-teman punya adik, masuk bisnis aja. Masuk bisnis, ketemu Bu Maria nanti jadi belajar juga, karena sekarang kan kita semua hubungannya transaksional ya gitu, apa-apa semua kita bertransaksi antar manusia gitu. Jadi yang kita pelajari di kampus dulu itu benar-benar sih kalau saya kepake banget, apalagi buat yang marketing dan accounting dan keuangan ya, itu sangat kepake banget sih buat sekarang ini dalam produktivitas berbisnis. Kira-kira gitu Kak Abel. Ya nih Kak Abel pertanyaannya ke Kak Vina. Jadi mau kuliah lagi? Enggak ya, berbisnis aja. Tapi seru nih ajakannya. Daripada kita bekerja, lebih baik kita meng-create lapangan pekerjaan. Kan gitu ya, Vin ya. Jadi saya senang nih kalau ke anak-anak muda dengan kreativitasnya mereka, mungkin berangkat dari hobi, mereka bisa menemukan sebuah inovasi. Oke, kita lanjut lagi nih. Ada pertanyaan lagi nih. Gregory Sanderson nih bertanya lagi. Yang kedua ini saya agak skip dulu, kita yang pertama aja. Kira-kira di bisnis hidroponik ini secara praktek lebih untung dijual ke kalangan yang mana? Oh, segmen pasarnya kayaknya. Apakah kalangan atas atau kalangan menengah ke bawah? Berarti nanti ada hubungannya barangkali dengan pricing kamu nih. Produk itu kan kadang juga kita harus tahu mau untung, kalau untung kemana. Boleh silakan, Pin. Oke, Mas Greg bertanya lagi. Kalau sebenarnya dari sisi hidroponik itu pasti ada cost tersendiri ya, beda sama kita nanam dengan petani yang organik di tanah gitu istilahnya. Karena kita menggunakan media air dan listrik ya sebagai sarananya juga, jadi ada cost tersendiri yang pasti nambah di biaya produksi, sehingga
pasti juga akan notice ya, mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu belanja ke supermarket gitu ya, perhatiin aja kalau harga yang hidroponik sama harga yang organik, itu cara bedainnya lihat aja bawahnya gitu ya, akarnya kalau sendiri nggak ada rock wall-nya itu pasti organik, itu kan harganya juga lumayan beda ya, agak berbeda gitu, agak jauh gitu, mungkin sekitar 2-3 ribu gitu ya. Memang kalau dari harga sendiri kita dari menengah dan ke atas sih kalau untuk hidroponik ya. Karena kalau yang ke bawah pasti ngelihat sayur kita nih udah mahal banget. Masa 10 kayak saya 10.000 itu per 300 gram. Itu ada, tapi ada juga orang kaya yang bilang kok mahal ya gitu kan. Datang ke kebun naik Alphard nih sayurannya harganya 10.000 ya. Oh mahal ya. Saya sempat kaget naik Alphard belanja 10.000 malah bilang mahal gitu. Tapi apa ya istilahnya, kalau menengah ke atas kita kan juga dari sisi lebih bersih pasti, dan kita lebih sehatnya kenapa? Karena kita nggak pakai pestisida ya, karena kalau tidak dipungkiri pasti dong teman-teman, rekan-rekan juga walaupun ada yang benar-benar pure organik, tapi kalau kayak tetangga saya sebelah itu dia beneran pakai pestisida gitu, harganya juga yang dijual memang lebih murah, tapi kita pasti kalau dari hidroponik, bisnis hidroponik sendiri pastinya lebih bersih gitu ya, secara packaging juga lebih bagus, secara quality juga pasti lebih oke, lebih bagus gitu. Jadi makanya itu kita lebih menjual barang-barang kita atau produk-produk kita itu ke pasar menengah ke atas biasanya gitu. Kalau yang ke bawah, satu kadang edukasi makan sayurnya juga masih kurang ya, walaupun orang Sunda teh suka lalapan gitu, tapi edukasi makan sayurnya juga masih kurang ya kalau menengah ke bawah gitu. Tapi di lain itu ya pasti dari segi harga mereka juga ya mendingan beli sayur di tukang sayur aja, beli kangkung seikat 3.000 gitu ya, dibanding beli di Blessing Farm 10.000 cuma dapat 300 gram gitu. Tapi kita untungnya karena mungkin posisinya juga ada di komplek perumahan ya, jadi membantu kita juga supaya tahu nih produk kita nih untuk menengah ke atas gitu. Iya, betul. Nah, Vin, nyambung nih, ada pertanyaan juga dari Mbak Tis lagi. Ya, kalau aku lihat di sini. Mbak Tis tanya lagi, iya, gimana caranya nih tips mengatur keuangan bisnis hidroponik dan marketing yang baik. Kalau nggak ada basic bisnis dan marketingnya, jangan khawatir, Mbak Tis pasti bisa. Ayo, gimana caranya? Is your challenge. Semua ada jalannya, Mbak Etis. Oke, kalau nggak ada basic marketing, sebenarnya semua orang itu kayaknya sebenarnya punya ya jiwa marketing kalau menurut saya, karena kita kan kadang kalau kita mau PDKT aja istilahnya kita menjual diri kita ya sebenarnya gitu. Kita mau mempresentasikan diri kita. Jadi kalau sebenarnya nggak ada jiwa marketing, kayak sekarang juga kan banyak ya kelas-kelas marketing gitu ya, kayak di Unpar Plus juga banyak loh, Mbak Etis boleh ikutan enroll nanti di Unpar Plus, atau banyak juga sekarang platform-platform yang menyediakan supaya kita bisa belajar gimana sih kita mau memarketingin brand kita gitu ya. Atau sekarang kan juga banyak nih kayak saya juga nih mengenalkan bisnis House of Lokatara. Kita juga bantu untuk branding gitu ya buat orang-orang yang nggak ngerti membranding atau nggak punya basic marketing, kita bisa bantu untuk di situ supaya kita memasarkan produknya seperti apa, bikin packagingnya seperti apa. Jadi kayak branding house seperti kita mau bantu brand-brand untuk berkembang. Jadi kalau untuk nggak punya basic, kita ya tadi saya di materi juga saya bilang bahwa kita harus punya keinginan untuk belajar. Jadi jangan cuma berdiam diri aja nggak bisa terus ya udah nggak mau ngapa-ngapain gitu. Jadi kita juga harus mau explore, mau belajar, cari tahu gitu ya. Terus tadi tambahannya pertanyaannya tuh mengatur keuangannya seperti apa. Kayak saya ini kan dibaginya jadi beberapa tim. Kebetulan ini jadinya bisnis keluarga ya, sama om dan tante juga. Nah untuk di bagian accounting itu sama tante saya. Jadi kalau untuk mengatur keuangan dari bisnis hidroponik sendiri, pasti semuanya itu makanya harus dicatat. Semua pengeluaran harus dicatat, pemasukan harus dicatat. Dan sekarang juga kan sangat gampang ya,
Bu dan teman-teman gitu, ada aplikasi yang banyak sekali ragamnya, kita nggak usah nulis-nulis buku-buku sampai punya buku banyak. Kalau zaman dulu orang-orang punya buku banyak gitu, kita nulis gitu ya. Tapi sekarang secara digital semua udah bisa kita input data-datanya, penjualan hari ini apa aja, pemasukannya seperti apa, terus nanti uangnya mau dikelolanya seperti apa. Ada yang misalnya kayak saya di-spare buat bayar karyawan, bayar listrik, bayar air gitu ya, bayar beli bibit buat produksi rock wool dan sebagainya. Itu kan nanti tinggal kita presentasikan gitu ya, kebutuhan kita seperti apa dan lain-lain. Jadi kita bisa mengelolanya tuh sekarang udah gampang banget pakai aplikasi tuh, malah sekarang aplikasi saking canggihnya udah dikirimin laporan keuangannya tiap bulan gitu ya. Jadi kita nggak perlu dulu belajar keuangan bisnis sampai botak ya. Sampai botak ngulang terus 2 kali. Ternyata sekarang nggak, walaupun tapi kita juga harus tahu ya, ngerti basic accounting tuh seperti apa, sehingga walaupun udah dimudahkan misalnya dengan adanya aplikasi gitu, kita juga tahu gitu. Kalau saya juga kadang suka nulis juga secara manual gitu ya, kita masih nulis karena kayak karyawan saya yang di kebun itu juga kan orang dari desa ya gitu ya, dia ada di kebun itu belum fasih nih sama teknologi gitu, jadi kita masih bikinin catatan secara pakai kertas gitu ya. Jadi kalau ada penjualan masuk, walaupun kita juga input secara digital gitu, jadi sekarang banyak juga tools-tools yang membantu kita buat mengatur nih keuangan supaya kita nggak pusing. Bahkan tetangga saya aja yang punya warung udah langsung masukin ke aplikasi, hari ini ada beli ini gitu ya. Jadi terus dia bilang udah enak Neng, sekarang mah ada laporan keuangannya tiap minggu, tiap bulan, per tahun, jadi udah lebih gampang. Jadi kita juga sekarang udah dimudahkan banget. Jadi jangan lupa memanfaatkan teknologi itu bukan sekedar posting aja, tapi kita juga harus mau cari tahu, belajar bahwa sekarang yang berkembang tuh teknologi seperti apa. Jadi itu juga bisa membantu produktivitas kita dalam berbisnis. Kira-kira gitu Mbak Eti, semoga menjawab. Nama aplikasinya apa, Fit? Ditanya lagi sama Mbak Eti. Oh ya, nama aplikasinya kalau saya pakai namanya Buku Kas. Ya, Buku Kas. Buku Pakai Kas. UMKM. Ya, Buku Kas itu ada. Terus sekarang banyak banget sih macam-macamnya di Play Store. Itu banyak banget pilihannya, kita bisa nulis dan itu canggih banget. Nanti ada remindernya, hari ini ada penjualan apa, either kita lupa gitu ya, oh iya lupa diingetin sama aplikasinya, hari ini ada penjualan ini, kita input. Jadi gampang banget. Mungkin Mbak Etis nanti boleh coba cari di Play Store, buat jadinya lebih gampang Mbak Etis nulis pembukuannya juga gitu. Buku Kas ya Mbak Etis, jangan lupa untuk download. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Gregorius Anderson. Gimana caranya menjaga kualitas hidroponik hingga sampai ke pelanggan? Saya tambahin sedikit lagi ya, Vin ya. Gimana caranya menentukan harga tadi 300 gram adalah 10.000? Itu mungkin teknis, tapi barangkali bisa membantu teman-teman untuk menetapkan kalau saya mau punya produk ini, saya mau jual enaknya berapa ya harganya, kan nggak bisa menerawang terus atau muncul gitu. Barangkali ada tips-tipsnya, Vin? Oke. Baik, saya jawab. Yang pertama, metode untuk menjaga kualitas sayur pada pelanggan itu pasti kita quality control selalu, setiap saat, setiap waktu, karena ini makhluk hidup ya, kebetulan sayuran gitu. Saya waktu itu, jadi waktu di tahun pertama ada mentor juga yang membimbing ya selama 1-2 bulan waktu mulai di industri agrobisnis. Gitu, bahkan lucunya ada beberapa farm juga yang disetelin lagu nih, sayurannya benar-benar diemong seperti anak gitu untuk menjaga quality dari si sayurannya. Saya sempat nggak percaya nih, kayaknya cenderung stres ya. Agak stres, agak gila gitu, ngapain sayuran dipencetin. Tapi akhirnya mereka justru bikin penelitian, Bu dan Mas, bahwa ada 2 greenhouse, yang satu itu jadi dengan 2 orang yang berbeda, dengan treatment yang berbeda, ternyata hasil akhirnya juga berbeda gitu, tanpa dibuat-buat ya gitu. Jadi itu juga cukup amazing ya. Akhirnya saya juga menjaganya, yaitu bukan muterin lagu ya, kebetulan karyawan saya ini suka nyanyi gitu, kadang percaya nggak percaya gitu, dia nyanyi aja di dalam gitu ya, dan itu tadi sayurannya juga jadinya lebih oke gitu ya. Kemudian kalau dari segi teknisnya sendiri, pasti kita memperhatikan dari segi nutrisi, itu kita perhatikan, mungkin dari segi merek juga ya, kan pasti setiap farm juga
beda-beda ya merek-mereknya gitu. Ada yang cocok pakai merek ini, ada yang cocok pakai merek A, B, C gitu. Dari segi nutrisi kita memperhatikan, dari segi kebersihan kita juga memperhatikan pasti ya. Terus makanya waktu awal, nah itu dari kegagalan juga saya belajar bahwa dulu waktu awal euforianya punya kebun tuh kayak wisata selfie ya. Jadi semua orang boleh masuk ke dalam greenhouse berfoto gitu. Orang excited banget masuk ke GH foto di tengah-tengah sayuran tinggi-tinggi gitu. Ternyata itu membuat kualitas sayurannya sangat menurun, bahkan cenderung nggak mau tumbuh gitu. Jadi dari situ belajar bahwa oh ternyata orang kan datang dari luar nggak steril, bahwa mungkin ada serangga masuk gitu ya. Jadi sekarang kita benar-benar steril di kebun, bahwa nggak sembarang orang boleh masuk ke dalam greenhouse, semuanya harus pakai atribut. Kayak kemarin kita syuting sama Unpar Plus, semua pakai atribut kayak main dokter-dokteran gitu ya. Kalau karyawan kan di kebun ganti bajunya continue ya, jadi dia nggak pakai atribut, cuma jadi kita menjaganya adalah nggak boleh sembarang orang masuk gitu ya. Terus mungkin dari segi pemilihan bibit juga itu sangat berpengaruh buat kualitas sayur. Ada yang bibit A kualitasnya kurang bagus, bibit B kurang ini. Jadi sementara ini bibit yang paling bagus bibit dari luar negeri, makanya bibit dalam negeri mungkin harus lebih improve lagi gitu ya. Tapi ada juga yang bagus, cuma so far ya yang paling bagus bibit itu sebenarnya dari luar gitu. Jadi dari menjaga kualitas sih yang diperhatiin itu sih teknis-teknis seperti bibit, nutrisi, dan kebersihan ya. Pasti kalau buat makanan itu udah harga mati. Gitu. Kemudian tadi yang Ibu pertanyaannya apa Bu? Tips-tips menentukan harga nih. Oh, menentukan tadi harga kau bilang ya. Pricing 10.000 untuk 300 gram ya. Jadi balik lagi tadi kan kita ada pengeluaran ya macam-macam gitu ya. Kita juga pengennya tuh kalau kita tuh memang punya value, pengen ngajakin orang bareng-bareng yuk kita makan sayur gitu. Jadi kadang orang tuh selain makan sayur nggak suka, dua males karena mahal. Malas karena mahal. Banyak orang nganggepnya tuh makan sayur tuh mahal, padahal beli daging lebih mahal loh dibanding makan sayur gitu ya. Jadi waktu mau menentukan pricing kita pasti bikin penelitian dulu ya Bu. Waktu itu kita memperhatikan pesaing-pesaing kita nih seperti apa, ada di range harga berapa, nggak lebih dari misalnya nggak lebih dari 20.000 misalnya seperti itu kan macam-macam gitu. Nah karena kita juga farm lokal gitu, kita juga waktu itu baru memulai. Jadi kita juga waktu itu waktu itu belajar waktu kuliah, balik lagi waktu kuliah, belajar nge-breakdown harga-harga buat makanan ya. Kalau dulu kan pas kuliah dapatnya waktu Simbis tuh breakdown harga makanan tuh komponennya apa aja, gas harus dihitung dan lain-lain gitu ya. Jadi pas waktu pricing itu juga kita ngitung dari segi listrik, segi air, berapa persen, terus buat bayar karyawan berapa persen gitu ya, terus buat ini invest greenhouse-nya seperti apa. Jadi itu elemen-elemennya dipresentasiin, akhirnya dapat harga sekian. Tapi kita juga waktu itu ngelihat kayaknya kalau kita jadi benchmark harga yang agak sedikit di bawah dari yang sudah ada di pasar, orang juga semakin tertarik. Dan waktu itu karena kita punya value-nya juga pengen ngajakin orang untuk rajin makan sayur, jadi akhirnya kita bikin harganya tuh benar-benar istilahnya satu level di bawah pesaing kita gitu. Kayak ada pesaing kita harganya 15.000, rata-rata tuh biasanya segitu 15 atau 13.000 lah paling murah. Nah kita coba di 10.000 gitu, kita lihat dulu nih kira-kira reaksi dari customer kita gimana. Nah nanti setelah ini kan kita udah jalan 3 tahun ya, besok mau ulang tahun tanggal 10 mau ulang tahun. Nah kita kan ada annual meeting juga gitu, ngelihat bahwa perkembangannya gimana, kita udah bisa belum nih naikin harga, karena kan sekarang kita punya 2 greenhouse, kita juga kebutuhan produksinya makin besar gitu, pricing kita mau tetap aja atau mau kita naik harganya. Nah itu kita juga survei sama customer suka tanya gitu, gimana murah kan sayurannya gini-gini gitu, ngobrol sama customer untuk tahu gitu. Jadi kita sih so far masih di harga 10.000 dengan itu tadi faktor-faktor menentukan dari segi produksi, biasanya sih seperti itu. Dan kita juga kan lokasinya ada di Bandung Barat ya, lumayan jauh dari kota gitu. Jadi kadang nggak terbayang juga gitu kalau harga sayurnya udah mahal, jauh, ongkirnya juga mahal gitu ya. Jadi kita memperhatikan juga sih untuk kenyamanan customer juga Bu, gitu. Oke, sip. Pin, kenapa sayur
sayur itu orang nggak suka nanya karena biasanya kalau makan lauknya apa. Salah tuh pertanyaannya harus diganti. Sayurnya apa itu mungkin ya mindsetnya harus diubah dari mulai anak-anak jadi nggak boleh ngebiasain. Lauknya apa itu mah anak saya banget. Lauknya apa bukan sayurnya apa gitu. Benar. Mungkin kalau diubah semua orang jadi makan sayur gitu. Betul. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit bercerita nih tentang Vina karena saya tadi udah sedikit duluan nih sama Vina ya. Jadi Vina ini juga sudah banyak menerima kunjungan. Barangkali teman-teman di sini yang ingin belajar menjadi seorang petani hidroponik, bukan petani itu keren loh kalau menurut saya ya, karena saya juga dulu risetnya di agriculture. Jadi petani itu keren karena selain bisa menghasilkan uang, ya bisa ya Vina jadi uang loh teman-teman Bapak Ibu. Bisa. Iya, nah Vina ini juga menjadi banyak percontohan untuk beberapa komunitas. Ada dari pensiunan, grup pensiunan dari sebuah badan usaha yang memang sudah cukup established, datang belajar ke Blessing Farm. Kemudian ada juga dari hospital yang sudah established, datang ke Blessing Farm. Artinya apapun bisa dipelajari. Jika Bapak Ibu nanti di sini ingin mengenal lebih dekat dan pengen tahu seperti apa dan ingin ikut terjun seperti Vina, mungkin nanti bisa berkontak. Tadi saya udah cek di Instagramnya nih, saya langsung pencet jadi followernya Blessing Farm. Gitu ya. Nanti bisa ke situ barangkali Bapak Ibu kalau ingin berkenalan atau teman-teman. Saya yakin sih apapun yang akan kita tekuni, kalau memang kita menekuninya dengan serius, pasti akan memberikan hasil. Dan nggak cuman tiba-tiba jadi untung ya, Vin, ya ada proses ke arah sana. Karena kan kita bukan usaha magic. Iya betul, bukan ketok magic tiba-tiba hari ini bikin bisnis besoknya balik besok modal. Iya besok langsung ada cuan yang masuk. Nah mungkin itu yang harus kita pelajari kalau menjadi seorang entrepreneur. Ada up, ada down, up and down itu trennya. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak dengan Vina nih mumpung ada di sini? Ya, Ada satu nih dari Mas Greg lagi. Oh tapi ini pertanyaannya susah nih Greg. Kenapa contoh padi? Saya membaca apabila hasil pertanian oleh petani. Oh padi. Ini kayak riset saya waktu bikin disertasi loh ini. Aduh saya belum disertasi nih Mas Greg, jadi tapi coba saya baca dulu petani. Ini kalau harga mahal berdampak nggak ke harga beras di pasar. Jadi kalau mungkin kayak tadi ya, Vin kan harganya kadang dikasih harganya itu murah, kan orang jadi males jual. Saya ingat juga waktu itu ada petani di Garut, tomat kalau nggak salah. Terus mereka buang tomatnya di jalan. Saya nanya kenapa? Lah ngapain dijual ke pasar kalau yang belinya murah? Biarin aja sama-sama rugi. Dibuang bener dong di jalan tomat-tomatnya. Sedih saya ngeliatinnya sebenarnya. Benar. Itu gimana? Sebenarnya kalau berdampak atau enggak ya itu balik lagi ya mungkin dari manajemennya gitu ya. Sekarang kan pengelolaan manajemen itu ternyata sangat penting ya gitu. Kita ke pasarnya mau ternyata dari petani A ada tengkulaknya, dari tengkulaknya ke sana ternyata dari merekanya juga itulah ada permainan-permainan kotor ya, mafia-mafia kayak waktu itu saya juga diceritain sama. Jadi waktu itu awal mulanya si petani di sebelah tuh cerita mau ngirim seladanya ke Jakarta gitu. Dia per kilonya hanya dihargai Rp1.000 teman-teman. Aduh, Rp1.000. Dia bilang saya jual 30 kilo Rp30. Sementara saya kalau per kilo di saya 30.000. Itu kan range harganya terlalu jauh ya, berapa puluh kali lipat gitu. Saya kadang suka sedih sih dengar ceritanya, tapi mungkin kalau dibilang berdampak ya itu pasti berdampak ya gitu. Cuma kalau saya sih concernnya adalah manajemen manusianya ini emang harus diperbaiki ya gitu. Karena selama ini juga mungkin kementerian atau mungkin dinas-dinas terkait juga seringkali tutup mata juga gitu ya, nggak mau terjun langsung gitu. Kayak misalnya banyak juga ke petani-petani, saya pernah nonton juga kunjungan Pak Menteri gitu ya ke beberapa kawasan pertanian gitu ya, tapi ya itu yang dilihat tuh pertanian tuh cuma beras aja gitu ya, padahal sektor tani itu kan banyak banget ya, bukan beras aja, ada sayuran kayak tadi Ibu cerita, ada tomat, ada buah-buahan dan lain-lain. Iya, mungkin kalau padi kan karena bahan makan utama kita ya gitu. Jadi kalau di Mas Greg bilang ini di manajemen oleh anak muda berhasil menjadi harganya sangat mahal apa berdampak ya
pasti berdampak. Dan itu balik lagi tadi yang Bu Maria bilang juga, anak muda tuh belum mau untuk terjun langsung gitu membantu, karena pas sebenarnya di sektor agrobisnis ini masih banyak banget orang-orang tua dengan metode yang kolotnya itu mengaplikasikannya, sehingga petaninya kesannya juga menderita gitu. Padahal kita sebenarnya, makanya saya waktu tadi jawab pertanyaan Mas Dian tadi, pengen banget nih jadi generasi muda yang yuk kita bikin suatu ekosistem gitu, supaya kita juga mengangkat petani ini. Bukan berarti jadinya harganya jadi tinggi banget gitu, tapi setidaknya kita menghargai juga nih jerih payah dia selama 40 hari bercocok tanam, masa dihargainya sekilonya cuma 1.000 gitu ya. Kita juga harus bisa menyebar, bantu membuka pintu-pintu distribusi sayuran-sayuran gitu ya, karena selama ini jujur aja kayak saya dulu mentornya ini kerja di salah satu farm terbesar di Indonesia yang sering banget dikunjungin sama Pak Menteri, ada salah satu brand gitu ya, itu dibantu banget buat dikirim barang-barangnya ke luar negeri. Nah sementara nih yang di bawah-bawahnya nih, yang petani-petani biasa yang nggak punya basic, nggak ditolong, padahal istilahnya mereka yang butuh pertolongan lebih dulu dibanding istilahnya institusinya udah besar, udah modern, udah canggih gitu ya, itu malah lebih ditolong. Jadi menurut saya itu yang paling utama berdampaknya pasti ya, makanya generasi muda harus lebih aware sih sama sektor agrobisnis atau sektor pangan ini gitu. Ya betul sekali, Vin, sepakat. Jadi memang harus ini ya, harus ada perubahan juga mindset ya dari beberapa dinas. Bahwa yang kecil kalau dikumpulin itu kan lama-lama jadi bukit istilahnya kan gitu ya. Jadi akan menopang ekosistem sayur di kita. Seperti itu rasanya kalau saya perhatikan, memang sudah saatnya. Nanti saya sampaikan. Saya ada linknya aja. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ini kok masih ada satu lagi ya? Kayaknya saya sudah. Baik, terima kasih. Oh, oke, sama-sama. Terima kasih banyak, Mas Greg, udah banyak pertanyaannya hari ini. Iya, sampai yang agak susah tadi ya, petani beras gitu. Nah, saya tadi mau nanya apa ya? Kayaknya sampai saya lupa. Oh ya, tadi kan sempat juga nih Vina cerita bahwa nggak cuma mengandalkan 2 greenhouse juga, tapi juga ada beberapa yang kalau kita bilang di istilah pertanian itu ada plasma, petani plasma ya. Petani plasma itu berarti dia ada anak-anaknya yang kemudian menyetorkan ke parentnya. Nah, Vina sendiri gimana, Vin? Ada juga Kak? Untuk sekarang ini kita ada salah satu punya komunitas ya Bu, kita membantu salah satu komunitas single mom. Jadi di Bandung ini ada salah satu komunitas single mom di salah satu gereja. Dia itu gereja nih istilahnya waktu awal membentuk dulu komunitasnya, sampai akhirnya komunitasnya memutuskan untuk punya usaha yang istilahnya bisa membantu roda kehidupan mereka nih supaya bisa terus berputar. Akhirnya mereka memilih untuk, ternyata ibu-ibu ini tangguh banget milihnya sektor agrobisnis. Akhirnya mereka berhidroponik tapi dengan seadanya. Nah waktu itu karena kita dikenalin juga, karena sebenarnya kita juga pengen bergerak secara sosial juga nih Bu. Jadi kita juga akhirnya pas kita dikasih info tentang perihal tersebut, kita tertarik banget pengen bantu waktu itu sebenarnya dari pembinaannya dulu, bahwa mereka juga sebenarnya waktu itu nanam katanya asal nanam aja, nggak punya basicnya sama sekali gitu, cuma lihat dari YouTube gitu ya. Nah, kita juga bantu waktu itu dari segi packaging, dari segi brandingnya, dikasih stiker kalau mau jualan supaya tahu gitu ya, dari mana brandnya dan lain-lain. Jadi komunitas single mom ini akhirnya kita bantu, kemudian dibantu juga dengan investor, mendanai, akhirnya ada pihak yang berbaik hati membantu komunitas single mom ini lewat kita untuk membiayai, dibikinin greenhouse yang sederhana pastinya, supaya teman-teman single mom ini bisa produksi sayur. Nah, dipasarkannya kemana, mereka ada yang memasarkan secara langsung dan lewat kita juga, kita bantu proses pemasarannya, kita bantunya. Jadi ketika kita kekurangan nih sayuran di kebun saya ini kan ada 2 greenhouse, masih kurang ternyata kapasitas produksinya, akhirnya dibantu dengan komunitas single mom. Ketika kita butuh, mereka ada produk A, kita ambil sayuran ke mereka, tapi mereka juga selain itu berjualan
juga secara mandiri, karena kan ada beberapa orang ya gitu dalam satu komunitas tersebut gitu. Jadi kita bantu juga secara sosial komunitas ini supaya mereka juga bisa grow gitu ya, supaya mereka juga akhirnya nanti mungkin bisa berdiri sendiri gitu ya, nggak harus lewat kita lagi gitu. Kita senang banget kalau nanti mereka bisa berdiri sendiri, tapi sekarang kita masih bantu mereka, mengawasi juga, kemudian bantu juga untuk menjual produk-produknya. Kita sesama lokal ini kebetulan juga Bu, lokal petani-petani yang muda-muda nih banyak juga saling kontekan. Jadi ketika butuh apa, barang yang nggak ada, kita minta ke farm yang mana. Jadi semua kita terkoneksi yang muda-muda ini, sehingga kalau ada yang kurang produknya kita bisa support gitu. Jadi saling support lah sesama UMKM istilahnya seperti itu. Nggak saling perang harga tapi ya Vin ya? Kalau harga sih enggak sih Bu. Oke. Gitu. Tapi tawar menawar sih kadang masih ada ya gitu. Tawar menawar pasti masih gitu. Cuma kalau kita belinya juga kan beli tuh kita misalnya kurang barang tuh bukan kurang 100-300 gram aja gitu. Kita kurang berapa puluh kilo gitu ya. Jadi dari situ nanti kita ya ambil kesepakatan harga tengahnya sekian gitu. Oke. Baru kita ambil produknya seperti itu kira-kira. Menarik ya. Saya sendiri kalau punya lahan saya mau banget, Vin. Beneran, karena memang iya, kalau saya ngikutin riset, kalau Vina kan hobinya dari passion, kalau saya hobinya saya ngeliat dari riset potensi ke depan itu yang masih ada apa nih, ya gitu, karena mungkin background saya di dunia pendidikan, jadi saya bisa ngulik-ngulik, saya bisa cari tahu, oh ke depan ini akan seperti ini loh. Jadi kalau saya akan membuat sebuah produknya itu yang kira-kira kalau tadi menjawab sustainability itu yang seperti itu. Oh, yang seperti ini nih, yang nanti masih dibutuhin. Aku cobalah ikut ke sana. Nah, kalau mungkin nanti Unpar Plus barangkali ya tadi udah bisik-bisik sama Vina. Kita mau jadi member Blessing Farm Bapak Ibu, teman-teman. Barangkali kalau nanti berminat boleh gitu. Nanti kita akan diajarin bareng. Kalau saya punya perusahaan, mempersiapkan karyawan untuk pensiun, pasti saya akan pergi ke Blessing Farm nih. Ya, karena ini akan menjanjikan ya Vina, selain untuk kalau mereka butuh, mereka tinggal mengambil untuk keperluan mereka. Di satu sisi ketika mereka panen, mereka juga sudah tahu pasarnya itu di mana. Ya untuk mereka yang masih sendiri boleh nyangkok dulu lah istilahnya gitu ya, punya nyangkok kayak ke tempatnya Vina nih. Nanti biasanya akan lucu gitu. Boleh, karena dan ini juga ya Bu, jangan kaget juga. Jadi jangan ngira berkebun itu butuh lahan yang luar biasa besar gitu. Kita tuh bisa mulainya dari rumah, kan rata-rata rumah ada daknya, misalnya itu kita bisa manfaatin, atau halaman depan rumah aja, biarpun kecil juga sebenarnya itu bisa banget bermanfaat gitu. Kayak om saya, dia tuh halaman rumahnya cuma kecil banget lah, sekitar 2 meteran gitu ya, dia bikin lahannya tapi instalasinya bertingkat, dia jualan sayur di komplek, bahkan dia bikin ada metode lah kejujuran gitu ya, petik sendiri, taruh uang sendiri gitu ya. Itu kan kalau buat ya itu kan untuk kaum ibu gitu kan, misalnya itu bantu banget ya suaminya buat uang belanja tambahan. Kan beli bibit itu kan nggak mahal, beli nutrisi nggak mahal, instalasi hidroponik tuh orang ngiranya modern jadi mahal ya, padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi waktu ada kayak konsep kejujuran itu juga wah oke banget ya, anak-anak juga semangat gitu ya untuk panen sendiri, metik sendiri, gunting sendiri gitu. Dan kayak kangkung, apalagi ya kalau saya tuh senengnya jualan kangkung. Kenapa? Karena kalau kangkung tuh digunting masih 2-3 kali bisa tumbuh gitu. Jadi itu kan sangat menekan banget angka produksi ya sebenarnya. Jadi kita bisa berjualan dari rumah gitu ya. Jangan, ya itu tadi suka ada yang masih malu, masa dagang sayur gitu. Saya juga awal gitu sih, malu dagang sayur, tapi enggak, kenapa mesti malu, orang saya bisa memenuhi kebutuhan banyak orang gitu ya. Jadi kalau mau mulai usaha ya itu sih pasti jangan malu gitu, dan mulainya dari hal-hal yang kecil aja dulu, hal-hal yang sederhana. Saya juga dulu waktu awal dari rumah dulu, pakai barang bekas di rumah, bagi-bagi ke tetangga, sampai akhirnya satu gang setiap seminggu sekali dikirimin sayur sama saya gitu. Jadi itu kan kita juga bisa berdampak banyak dari segala sisi ya buat banyak orang gitu. Iya. Brandingnya dari situ ya, ngasih gratis dulu gitu. Ngasih gratis. Nggak ngendorse salad, tapi ngendorse tetangga kalau saya. Ngendorse tetangga, terjadi word of mouth-nya. Nah, memang sih harus seperti itu. Itu nggak ada ilmu yang diajarkan sebenarnya. Jadi itu didasarkan pada pengalaman dan intuisi. Oke.
karena waktu kita terbatas ya, Vin, ya, barangkali kita harus menutup untuk kegiatan hari ini. Tapi sangat menarik Bapak Ibu, tentunya kalau ingin mengenal Vina lebih lanjut, nanti boleh tuh pergi ke platformnya Unpar Plus ya. Tadi sudah ada di chat, itu unparplus. Ini di sini ada unparplus.com. Silahkan nanti Bapak Ibu enroll, boleh dipilih atau langsung masuk aja diketik. Di situ akan muncul Delia Rosafina Hadi, akan muncul langsung course-nya yang mana. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa mendengarkan dan mempraktekannya secara langsung di rumah. Jadi nanti kalau nggak ingat, dipencet lagi, Kontrol lagi. itu lagi, mulai lagi. Nggak ada tesnya juga, gitu. Kalau mau tanya-tanya juga nanti boleh ke Instagramnya Blessing, ada di @blessingfarm.bdg. Ya, betul. Silakan Bapak Ibu. Aku udah loh jadi followernya. Nanti dikirimin Oke, sayuran. Oh, jauh ya sayurannya dari ujung. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita akan akhiri kegiatan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Terima kasih Vina. banyak semuanya. Ya, saya senang banget kalau melihat murid saya kemudian berhasil dan memberikan dampak yang signifikan ke society-nya. Jadi saya bangga ketika bercerita, oh ya gue tahu loh yang punya Blessing Farm ini siapa gitu ya. Padahal mungkin 2 kali nggak lulus sama saya ya tadi ya. Kelihatan banget ini saya ngajarnya nggak benar, ini sampai banyak yang nggak lulus. Oke, makasih banyak ya Vin ya. Terima Saya kasih selalu banyak untuk Vina, Ibu, salam untuk orang Unpar tua. Plus dan teman-teman yang udah join. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di kegiatan webinar lainnya.